Bab 47, Transaksi. Haha, saya tidak berharap bahwa Master Pavilion akan mengingat junior ini. Xiao Chen, yang mengenakan jubah, wajahnya benar-benar diselimuti bayangan. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Namong Yan mengeluarkan setumpuk uang kertas perak. Dia berkata, saat dia menyerahkannya, ini adalah uang dari pelelangan sebelumnya. Totalnya adalah 1 juta tael perak. Petik 2. Untuk berpikir sebenarnya ada 1 juta tael perak. Ini di luar dugaan Xiao Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa saat menerima uang itu. Xiao Chen berkata, hanya beberapa pil puasa yang tidak penting sebenarnya bisa dijual seharga 1 juta. Reputasi Pavilion Linlang memang layak. Namong Yan tersenyum, pil puasa ini adalah pil baru. Itu belum pernah terdengar sebelumnya. Efeknya cukup ajaib. Dengan bantuan Pavilion Linlang saya, cukup normal untuk mendapatkan harga 1 juta. Jika ini adalah Pavilion Linlang di ibu kota kekaisaran, harga ini bisa menjadi 2 kali lipat. Aku ingin tahu apakah teman kecil ini membawa sesuatu untuk dilelang hari ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia mengeluarkan 1 pil pengisi darah, 1 pil pengembalian ki, dan 1 pil pemeliharaan esensi. Dia kemudian menempatkan mereka semua di atas meja dan memperkenalkan mereka. Apakah Pavilion Master akan memberi saya harga awal untuk 3 pil ini? Petik 2. Namong Yan sangat senang melihat ini. Ketiga pil ini adalah pil baru yang lengkap lagi. Meskipun ada pil serupa lainnya di luar sana, dia sangat yakin bahwa resep ketiga pil ini berbeda dari yang lain. Dia telah dengan hati-hati menyelidiki pil puasa yang dibawa Xiao Chen terakhir kali. Meskipun dia tidak dapat menemukan resepnya, itu masih sangat bermanfaat baginya. Ini menyebabkan alkemis peringkat 7 puncak, yang tidak memiliki kemajuan selama bertahun-tahun, menjadi sangat gembira. Kali ini Xiao Chen membawa 3 pil berbeda. Keahliannya dalam alkimia pasti akan mengalami terobosan lagi. Hanya 1 pil masing-masing. Namong Yan bingung ketika dia memperhatikan bahwa Xiao Chen tampaknya tidak berniat meminum lebih banyak pil. Jika hanya ada 1 pil, maka itu akan menjadi masalah. Ketika dia menelitinya, jika dia secara tidak sengaja merusak pil, akan sulit baginya untuk mencoba lagi. Sebenarnya, niat awal Xiao Chen adalah untuk tidak mengeluarkan 1 pil pun. Dia hanya menganggap bahwa dia telah menerima bantuan di sini, dan mengeluarkan 3 pil untuk dilelang. Dia tidak ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar. Jika bukan untuk beberapa kebutuhan khusus, maka yang terbaik adalah dia menyimpan semua pil untuk digunakan sendiri. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk jujur, Tuan Pavilion Namong, sebenarnya, saya tidak tertarik untuk ikut serta dalam pelelangan. Jika Tuan Pavilion membutuhkannya, saya dapat memberikan ketiga pil ini kepada Tuan Pavilion. Namong Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu salah paham. Dengan ranah kultivasi saya, ketiga pil ini tidak banyak berpengaruh pada saya. Petik 2. Apakah kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa? Xiao Chen sangat ingin tahu jawabannya. Jika bukan karena kedatangan Namong Yan, petugas itu pasti sudah memberi tahu jawabannya. Namun, belum terlambat bagi Namong Yan untuk memberitahunya. Namong Yan tersenyum ringan, saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa ada sejumlah besar orang di sini di Pavilion Linlang hari ini. Sore ini, Pavilion Linlang akan melakukan lelang skala besar setahun sekali sebelumnya. Jadi inilah alasannya. Tidak heran ada begitu banyak orang di sini, pikir Xiao Chen tiba-tiba di dalam hatinya. Lelang Pavilion Linlang skala besar adalah acara besar di kota Mohe setiap tahun. Namun, Xiao Chen ingat bahwa lelang skala besar selalu diadakan di akhir tahun. Ini bahkan belum pertengahan tahun, kenapa mereka sudah mengadakan pelelangan skala besar? Namong sepertinya bisa mengatakan bahwa Xiao Chen merasa bingung. Dia menjelaskan, ini karena saya akan pergi ke ibu kota kekaisaran pada akhir bulan ini. Jadi, saya ingin mengadakan lelang skala besar sebelum saya pergi. Petik 2. Ibu kota kekaisaran. Orang tua di hadapannya ini memang bukan orang biasa, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Dari pertama kali dia bertemu dengannya, dia bisa merasakan tekanan darinya. Tekanan itu jauh lebih kuat dari apa yang dia alami dari Liu Fenglin. Di depan Namong Yan, Xiao Chen merasa seperti orang tua itu melihat langsung melalui dirinya. Tampaknya orang ini memiliki posisi yang sangat istimewa di klan Namong. Xiao Chen tidak tahu mengapa dia pergi ke ibu kota kekaisaran, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Sayangnya, hidup ini sangat aneh. Tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiao Chen tidak menyadari bahwa bisnis lelaki tua itu di ibu kota kekaisaran tidak hanya terkait dengannya, tetapi juga sangat mengkhawatirkannya. Wajah Xiao Chen benar-benar tersembunyi, dan Namong Yan tidak bisa melihat ekspresinya. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa ketika dia melanjutkan, jadi, saya ingin bertanya apakah Anda bersedia mengambil lebih banyak pil untuk dilelang untuk menjadi salah satu sorotan, sehingga saya bisa mendapatkan wajah. Ketika dia mendengar ini, Xiao Chen menganggapnya lucu. Jika orang lain yang mengatakan ini, bahwa dia ingin menggunakan pilnya untuk mendapatkan wajah, dia mungkin akan mempercayainya.
Namun, ketika karakter penting dari klan Namong benar-benar mengatakan dia ingin menggunakan pil ini untuk mendapatkan wajah, dia benar-benar melebih-lebihkan Xiao Chen. Xiao Chen tahu dengan sangat jelas betapa bergunanya pil ini. Klan Namong adalah salah satu dari 4 klan besar bangsa Qin besar. Kepala klan, Namong Lai, adalah seorang ahli dari ranah martial monark. Dari 10 orang yang memiliki kemampuan menindas bangsa, ia menempati urutan nomor 2. Pil-pil ini dilebih-lebihkan olehnya. Mereka hanya setara dengan pil peringkat 4 dunia ini. Sehubungan dengan klan Namong, mereka bahkan tidak layak disebut. Orang tua di depannya jelas memiliki posisi yang luar biasa di klan Namong. Seharusnya ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang dia miliki. Bagaimana dia bisa kekurangan pil peringkat 4 seperti itu? Jelas bahwa dia menginginkan pil ini untuk dirinya sendiri. Orang tua di depannya harus menjadi seorang alkemis juga. Ini adalah intuisi Xiao Chen sebagai seorang alkemis. Selanjutnya, pangkatnya harus sangat tinggi. Namong Yan dapat mengatakan bahwa pil yang disempurnakan Xiao Chen disempurnakan dengan metode yang berbeda dari metode pemurnian tradisional. Itulah mengapa dia ingin beberapa lagi untuk dirinya sendiri untuk penelitian. Inilah sebabnya ketika Xiao Chen memberinya 3 pil, dia tidak puas. Juga sangat mungkin bahwa pil yang dia lelang terakhir kali semuanya dibeli sendiri. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan kemudian mengeluarkan 3 botol porselen. Setelah itu, dia melepas tutup botol. Aroma pil pengisi darah, pil pengembalian ki, dan pil pemeliharaan esensi menyebar ke seluruh ruangan. Xiao Chen berkata, Tuan Paviliun Namong, jujur saja di sini. Kamu ingin pil ini untuk dirimu sendiri kan? Petik 2. Di masing-masing botol porselen ini, ada 20 pil. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang ingin Anda tukarkan dengan mereka? Petik 2. Xiao Chen tidak kekurangan uang, tetapi dia percaya bahwa Namong Yan pasti akan memiliki beberapa harta yang bisa menggerakkannya. Dia mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk merobeknya. Wajah Namong Yan yang sebelumnya penuh tiba-tiba berubah. Ada ekspresi terkejut di matanya. Tatapannya setajam pisau ketika dia melihat Xiao Chen. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan apapun atau melepaskan auranya, hanya tatapannya ini yang membuat Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman. Di bawah jubah, Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya. Dia memfokuskan dan menstabilkan tubuhnya yang gemetar, tetapi keringat masih terus mengalir dari punggungnya. Haha, keberanian pemuda itu hebat. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu dan merebut semua ini. Namong Yan tiba-tiba tersenyum dan tekanan pada Xiao Chen menghilang. Kamu tidak akan. Saya tidak merasakan niat membunuh datang dari Anda. Selanjutnya, terakhir kali saya meninggalkan tempat ini, Anda tidak mengirim siapapun untuk mengikuti saya. Itulah alasan mengapa saya berani kembali ke sini, Xiao Chen, yang sudah tenang, berkata sambil meluangkan waktu. Ketika Namong Yan mendengar ini, dia tersenyum, kamu juga sangat berani dan pintar. Kamu benar, orang tua ini menginginkan pil ini. Kepribadianmu yang lugas sangat cocok dengan temperamenku. Setelah Namong Yan mengatakan ini, dia berhenti. Dia bangkit dan mondar-mandir beberapa langkah sebelum berkata, sulit untuk mengatakan berapa harga pil milikmu ini. Untuk seseorang yang mengerti alkimia, itu akan sangat mahal. Namun, bagi seseorang yang tidak mengerti alkimia, itu hanyalah pil peringkat 4. Xiao Chen mengangguk dan tidak menyangkalnya. Dia tersenyum ketika berkata, Tuan Paviliun Namong jelas termasuk dalam kelompok orang yang mengerti alkimia. Saya ingin tahu harga setinggi langit seperti apa yang akan Anda tawarkan. Petik 2. Namong Yan tersenyum, kamu anak nakal, jangan bermain-main denganku. Meskipun saya membutuhkan pil ini, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat memperoleh apapun dengan menelitinya. Mereka mungkin tidak berguna bagi saya. Petik 2. Teman kecilku, maukah kamu memperkenalkan tuanmu kepadaku? Melihat Namong Yan tiba-tiba mengubah topik, wajah Xiao Chen berubah cemberut. Dia berkata, tuanku menikmati kedamaian dan ketenangan. Dia tidak akan bertemu orang luar. Aku sudah mengatakan ini terakhir kali. Jika Paviliun Master tidak membutuhkan pil ini, maka saya akan pergi. Petik 2. Setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia bangkit dan menuju pintu. Ini adalah garis bawah Xiao Chen. Dia tidak memiliki tuan. Semua pil disempurnakan sendiri. Jika fakta ini terungkap, maka Namong Yan pasti akan menjadi orang pertama yang datang dan menangkapnya. Namong Yan dengan cepat bangkit dan menghentikan Xiao Chen, menariknya kembali, itu hanya ucapan biasa. Jangan khawatir, saya pasti menginginkan pil ini. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan menawarkan terlalu banyak, tetapi saya juga tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Anda dapat memilih 3 item dari lelang sore ini. Terlepas dari harganya, Paviliun Linlang akan membayarnya. Petik 2. Namong Yan mengatakan ini karena dia menduga Xiao Chen tidak tertarik dengan transaksi moneter. Atau dia akan mengambil pil untuk ditempatkan di pelelangan. Namun, Namong Yan tidak mau mengambil beberapa harta berharga. Bagaimanapun, pil ini hanyalah pil peringkat 4. Akhirnya,
Dia berhasil memikirkan metode yang cerdas. Itu akan memuaskan keinginan Xiao Chen, dan dia tidak akan menderita kerugian apapun. Itu hanya akan menjadi uang. Selanjutnya, dia sudah tahu barang apa yang ada di lelang ini. Meskipun ada banyak item bagus, mereka tidak dapat menggerakkan hatinya, sehingga dapat dikatakan bahwa dia tidak akan menderita kerugian apapun. Xiao Chen dengan cepat menganalisis kata-kata Nangong Yan. Segera, dia menyadari apa niat Nangong Yan. Dia tidak bisa tidak memanggilnya rubah licik di dalam hatinya. Namun, dia segera datang dengan tindakan balasan. Dia berkata, bisakah saya melihat daftar barang yang akan dilelang terlebih dahulu? Ini bukan permintaan yang tidak masuk akal. Sebagian besar lelang akan merilis daftar sebelum lelang. Mereka bahkan akan mencantumkan item utama dan sorotan. Alasan utamanya adalah untuk menarik orang untuk menghadiri pelelangan. Meskipun Nangong Yan merasa tidak rela di dalam hatinya, dia masih mengeluarkan salinan katalog dan memberikannya kepada Xiao Chen. Dalam lelang skala besar ini, ada banyak barang bagus. Mereka pasti tidak akan mengecewakanmu. Xiao Chen mengambil katalog dan melihatnya dengan cermat. Setelah dia selesai melihatnya, dia membuat keputusan. Dia tersenyum dan berkata, itu kesepakatan kalau begitu. Saya akan memilih 3 item lelang dan pil ini akan menjadi milik Pavilion Master. Petik 2. Bab 48, Inti dalam Piton Api Pelangi. Pavilion Linlang, di dalam stand VIP di lantai 4 aula lelang. Xiao Chen berdiri di depan jendela melihat ke bawah. Semua kursi di aula besar sudah terisi. Ada suara obrolan saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Juru lelang sudah berada di tempat menunggu waktu yang tepat untuk memulai pelelangan. Xiao Chen berbicara kepada Cincin Semesta, Saudari Ao Jiao, Anda meminta saya untuk menyetujui persyaratan orang tua itu sebelumnya. Mengapa kamu begitu tenang sekarang? Petik 2. Sebelumnya, sebelum Xiao Chen selesai melihat-lihat katalog, suara Ao Jiao terdengar di kepalanya, menyuruhnya untuk menyetujui persyaratan lelaki tua itu. Lakukan saja apa yang saya katakan, saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun, kata Ao Jiao dengan sedih saat dia melayang keluar dari ring. Ketika Xiao Chen melihat bahwa dia keluar dengan sangat riang, dia terkejut. Dia berkata, "Hei, mengapa kamu keluar? Apa itu? Bagaimana jika ada yang menonton?" Petik 2. Ao Jiao menyatakan, jika saya tidak ingin orang melihat saya, mereka tidak dapat melihat saya. Selain itu, tidak ada yang mengawasi kita di sini. Anda terlalu paranoid. Orang tua itu sudah meminum pil itu dan kabur entah kemana. Xiao Chen santai, lelang akan segera dimulai. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya 3 item mana yang harus saya dapatkan? Petik 2. Apa terburu-buru? Ketika itu tiba, saya akan memberitahu Anda. Aku akan keluar dan melihat-lihat dulu. Ketika Ao Jiao selesai mengatakan bahwa dia melompat keluar jendela dan hanyut. Melihat Ao Jiao dengan berani melompat seperti itu, Xiao Chen merasa ingin mengutuk. Dia ingin melompat mengejarnya dan memukulinya. Sayangnya, belum lagi tidak bisa mengalahkannya, Xiao Chen bahkan tidak berani melompat keluar seperti itu. Ada ribuan orang di bawah. Jika dia melompat keluar, dia akan terlihat oleh semua orang. Mengeluh diam-diam di dalam hatinya, pelelangan berlanjut. Item pertama yang dilelang adalah inti dalam api yang dikaitkan dengan binatang roh peringkat 4. Di sebagian besar lelang, item lelang pertama tidak akan terlalu bagus atau terlalu buruk. Jika itu terlalu bagus, itu akan menyebabkan harapan orang banyak meningkat. Jika item berikutnya tidak dapat mengejutkan mereka, mereka akan sangat kecewa. Namun, jika barangnya terlalu buruk, maka itu akan menyebabkan reputasi rumah lelang turun. Kerumunan akan berpikir bahwa tidak ada yang baik. Pelanggan yang lebih tidak sabar bahkan mungkin langsung pergi. Adapun item pertama ini, inti dalam api yang dikaitkan dengan Spirit Beast peringkat 4, itu adalah item rata-rata. Meskipun itu bukan benda berharga, itu juga bukan sesuatu yang biasa terlihat di kota Mohe. Penggunaan utama untuk inti dalam dari Spirit Beast adalah untuk memperbaiki obat-obatan. Metode pemurnian yang dipelajari Xiao Chen berbeda dari dunia ini. Dengan demikian, Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan inti dalam Spirit Beast ini. Saat Xiao Chen mulai merasa bosan, juru lelang tiba-tiba berkata, dengar. Inti dalam Spirit Beast ini bukanlah inti dalam Spirit Beast biasa. Itu adalah inti dalam dari Rainbow Flame Python. Petik 2. Untuk orang yang mengolah teknik yang dikaitkan dengan api, itu bisa secara langsung meningkatkan kekuatan api mereka ke level tertentu. Nilainya tidak sebanding dengan Spirit Beast biasa itu. Harga awal adalah 500.000 tael perak. Pelelangan akan dimulai sekarang. Setiap kenaikan gaji harus setidaknya 50.000 tael perak. Petik 2. Setelah juru lelang benar-benar memperkenalkannya, suasana di aula besar menjadi sangat hidup. Tidak ada yang menyangka bahwa barang berharga seperti itu sudah muncul di awal pelelangan ini. 600.000, 700.000, 900.000. Petik 2, segera ada banyak orang yang meneriakkan tawaran mereka. Harga inti dalam Python Rainbow Flame ini meroket hingga 1 juta tael perak.
Xiao Chen memperhatikan bahwa stan VIP di seberangnya adalah yang paling sengit dalam mengajukan tawaran. Setiap kali tawaran dipanggil, dia akan segera menindaklanjuti. Dari sudut Xiao Chen, dia tidak bisa melihat situasi di stan di seberangnya. Namun, itu bukan masalah bagi Xiao Chen. Dia mengirimkan sense spiritualnya dan pemandangan dari dalam stan segera muncul di mata Xiao Chen. Ada 5 pembudidaya di stan itu. Hanya pemuda yang mengenakan gaun bersulam yang duduk. Yang lain semua berdiri di sampingnya. Wajah mereka penuh rasa hormat. Pemuda ini pasti tuan muda dari beberapa klan. Orang-orang di belakangnya mungkin adalah pengawalnya. Dari 4 orang ini, 3 di antaranya adalah murid bela diri kelas unggul. Yang terakhir sebenarnya adalah master bela diri kelas rendah. Xiao Chen berpikir dalam hatinya, siapa pemuda ini? Pengawalnya sangat kuat, mengapa saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tuan muda kedua, saya mendengar bahwa piton api pelangi ini adalah binatang roh dengan kemurnian tertinggi dari atribut api. Inti dalamnya adalah tempat semua intisari dari seluruh tubuhnya ditemukan. Itu pasti akan sangat membantu kultivasi Anda. Petik 2. Wajah tampan pemuda itu menunjukkan senyum acuh tak acuh. Dia memiliki ketenangan yang tidak dimiliki kebanyakan anak muda. Dia tersenyum dan berkata, nada bicaramu seolah-olah aku telah mendapatkan inti batin ini. Petik 2. Salah satu pengawal lainnya tersenyum, di kota Mohe, klan Xiao mungkin yang terkuat tetapi ketika membandingkan kemampuan finansial, tidak ada yang bisa mengalahkan klan Tang kami. Selanjutnya, janji 10 tahun hampir tiba. Setelah klan Xiao jatuh, klan Tang kita akan menjadi klan nomor 1 yang tak terbantahkan di kota Mohe. Tuan muda kedua klan Tang tidak membantahnya. Ada ekspresi bangga di matanya saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku perlu mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Piton itu. Buat tawaran 2 juta tael perak. Petik 2. Jadi, itu adalah orang-orang klan Tang. Tidak heran mereka sangat kaya dan sombong, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Selama bertahun-tahun klan Tang telah mendapatkan banyak uang dari pertarungan antara klan Xiao dan klan Sang. Tuan muda kedua klan Tang ini bernama Tang Feng. Klan Tang sangat rendah hati selama ini. Tidak aneh jika Xiao Chen tidak bisa mengenalinya. Begitu Tang Feng memberikan instruksinya, dayung penawaran direntangkan keluar jendela. Dayung itu memiliki kata-kata merah dengan latar belakang putih, itu terlihat sangat menarik. Catatan TL, dayung, biasanya dengan nomor di atasnya, digunakan untuk mengajukan penawaran di lelang dengan menaikkannya ketika seseorang ingin menawar suatu barang. Kurung siku tutup. Juru lelang di bawah segera melihatnya dan berteriak, loket VIP 13 menyebut tawaran 2 juta. 2 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ini adalah inti dalam Rainbow Flame Piton. Apakah tidak ada orang lain yang tertarik? Perhatikan bahwa di seluruh negara Qin besar, inti dalam semacam ini sangat langka. Juru lelang memanggil beberapa kali. Melihat bahwa tidak ada yang menaikkan tawaran mereka, dia perlahan mulai menjelaskan kelangkaan inti dalam ini. Namun, tidak ada suara siapapun yang menaikkan tawaran. Meskipun inti dalam ini jarang, itu hanya berguna untuk meningkatkan kekuatan teknik yang dikaitkan dengan api. Tidak ada gunanya bagi pembudidaya atribut lain. Jika mereka bukan pembudidaya yang dikaitkan dengan api, itu tidak akan sepadan. Itulah sebabnya tidak ada yang mau repot-repot memanggil tawaran yang lebih tinggi. 2 juta. Pergi sekali. 2 juta. Pergi 2 kali. Melihat bahwa tidak ada tawaran lebih lanjut, juru lelang menyerah untuk menjelaskan lebih lanjut dan memulai hitungan mundur terakhir. Tuan muda kedua klan Tang di stan mengungkapkan senyum senang. Menghabiskan 2 juta untuk inti dalam peringkat 4, dia mungkin satu-satunya yang mampu membayar harga ini. 2 juta. Pergi 3. Ketika juru lelang hendak menyelesaikan panggilan ketiga, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi salah satu semangat tinggi saat ia berteriak keras, but 11 tawaran untuk 2,5 juta. Petik 2. 2,5 juta, ada tawaran lebih dari 2,5 juta. Juru lelang paviliun Linlang ini jelas terlatih dengan baik. Nada suaranya sangat menarik. Mendengar seseorang memanggil tawaran 2,5 juta, Tang Feng menatap kosong untuk beberapa saat sebelum tersenyum dingin, lakukan tawaran untuk 3 juta. Setiap kali harga dinaikkan, naikkan lagi 500 ribu. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Salah satu pengawal melaporkan, Tuan muda kedua, stan itu tampaknya milik klan Xiao. Saya telah melihat Xiao Jian keluar dari sana sebelumnya. Alis Tang Feng berkedut saat dia bermain dengan cangkir anggur di tangannya. Sambil tersenyum jahat, dia berkata, menarik. Xiao Jian itu tampaknya juga mengolah teknik yang dikaitkan dengan api. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan dia memilikinya. Xiao Chen sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan inti dalam Rainbow Flame Piton ini. Atribut dari Purple Thunder Divine Incantation-nya adalah kilat. Mengkonsumsi inti dalam ini tidak akan banyak menguntungkannya. Adapun Purple Thunder True Fire-nya, itu adalah api kilat. Itu berbeda dari api biasa. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan Purple Thunder True Fire-nya, maka dia perlu mengkonsumsi energi yang dikaitkan dengan petir. Bukan api ini yang menghubungkan inti bagian dalam.
Hanya saja dia menemukan suasana pelelangan yang menarik. Saat kedua stan bersaing dalam penawaran, harga justru dinaikkan menjadi 4 juta. Siapa yang begitu berani? Bersedia mengeluarkan harga tinggi untuk membeli inti batin seperti itu. Xiao Chen mengirim sense spiritualnya ke stan 11. Segera situasi di stan 11 muncul di depan mata Xiao Chen. Setelah dia melihatnya, sudut mulutnya melengkung ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak heran persaingannya sangat ketat. Kakak laki-laki saya yang menginginkan inti batin ini. Petik 2. Di stan 11, dahi Xiao Jian sudah berkeringat. Dia awalnya bertekad untuk mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Python. Namun, situasinya sekarang sebagian besar melebihi harapannya. Sebelum pelelangan dimulai, dia telah melihat berita tentang inti dalam ini dari katalog lelang. Inti dalam ini akan memberikan mantra awan api yang dia kembangkan secara kualitatif. Kembali ketika dia meminta penatua pertama untuk itu, melihat bahwa janji 10 tahun semakin dekat dan bahwa Xiao Jian membutuhkannya, penatua pertama tidak mengatakan apa-apa lagi dan memberinya 4 juta tael perak. Dengan 4 juta tael perak, dia berpikir bahwa akan mudah untuk mendapatkan inti dalam peringkat 4 ini. Dia tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Dia memanggil 2,5 juta, lalu Tang Feng segera memanggil 3 juta. Ketika dia memanggil 3,25 juta, Tang Feng memanggil 3,75 juta tanpa ragu-ragu. Xiao Jian, yang baru saja memanggil 4 juta, merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ini sudah menjadi batasnya. Jika lawannya menaikkan harga lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tolong jangan ditambah lagi. Jika saya tidak memiliki inti dalam Rainbow Flame Python ini, lalu bagaimana saya akan mengalahkan sampah itu? Kata Xiao Jian sambil menyeka dahinya. Selanjutnya, saya baru-baru ini mendengar bahwa sampah itu sudah menjadi murid bela diri kelas medial. Saya harus mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Python ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak bisa mengerti. Xiao Jian sudah menjadi master bela diri. Mengapa dia begitu berhati-hati terhadap murid bela diri kelas medial? Mungkinkah saat dia kalah dalam duel terakhir kali, bayangan yang tercipta di hati Xiao Jian terlalu besar? Bab 49, Ao Jiao yang menakutkan. 4,5 juta. Stan VIP 13 memanggil 4,5 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tidak peduli seberapa banyak Xiao Jian berdoa, juru lelang tetap mengucapkan kata-kata yang tidak ingin dia dengar dengan senyum kegirangan. 4,5 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Suara juru lelang penuh dengan kegembiraan, menggoda kerumunan di bawah. Orang-orang di aula besar semua mengobrol satu sama lain. Tidak ada yang menyangka barang pertama yang dilelang akan benar-benar menjual harga astronomis 4,5 juta. Dalam salah satu stan, wajah Tang Feng memiliki senyum mengejek di atasnya, betapa membosankan. Saya pikir dia akan bisa bertahan lebih lama. Siapa yang tahu dia akan menyerah sebelum mencapai 5 juta. Bagaimana klan Xiao bisa bersaing dengan klan Tang kita secara finansial? Selanjutnya, kepala klan kami sangat mempercayai Tuan Muda kedua, dan memberi Anda 10 juta tael perak. Bagaimana Xiao Jian bisa bersaing dengan Tuan Muda? Petik 2. Salah satu pengawal oleh Tang Feng menyanjungnya. Wajah Tang Feng menunjukkan senyum puas saat dia memikirkan seberapa besar kekuatannya akan meningkat ketika dia mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Python ini. 4,5 juta. Pergi 3 kali. Gon, juru lelang hendak menyelesaikan panggilannya ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan senyum heran, lihat. VIP Booth 1 mengajukan tawaran. Petik 2. Mendengar kata-kata juru lelang, tatapan semua orang dengan cepat terfokus pada stan VIP 1 di lantai 4. Tang Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Kenapa masih ada yang menawar? Meskipun sikapnya santai saat menawar, tawaran tertingginya hanya 5 juta. Jika naik lebih tinggi, dia tidak akan bisa menawar lebih jauh. Ini karena dia harus menyimpan sisa 5 juta untuk menawar barang lain. Menawar barang itu adalah sesuatu yang dipercayakan ayahnya untuk dilakukan. Karena itu, dia tidak berani gegabah. Dia harus mempertahankan cadangan 5 juta. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia menginstruksikan salah satu pengawalnya, pergi lihat dan lihat berapa tawarannya. Petik 2. Tang Feng tidak hanya peduli dengan tawaran dari booth VIP 1, juru lelang juga sangat memperhatikannya. Lagi pula, semakin tinggi tawarannya, semakin banyak komisi yang bisa dia dapatkan darinya. Kenapa VIP booth 1 hanya mengeluarkan tawaran 1 juta tael? Tang Feng merasa aneh saat dia berkata. Tang Feng merasa senang. Sepertinya orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Dia tidak bisa melebihi tawaran 4,5 juta. Sepertinya dia bisa santai. Juru lelang di bawah tiba-tiba mengungkapkan ekspresi heran. Mulutnya terbuka lebar untuk waktu yang lama sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Ya dewa, bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Tawaran stan VIP 1 adalah 10 juta tael emas. Tang Feng meludahkan anggur di mulutnya. Dia berkata dengan tidak percaya, sialan.
Bagaimana ini bisa terjadi? 10 juta tael emas. Bahkan jika 3 klan besar kota Mohe menyatukan sumber daya mereka, mereka tetap tidak akan punya cukup uang. Bukan hanya Tang Feng yang tidak percaya, semua orang di paviliun Linlang juga tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Satu tael emas 10 kali lipat nilai tael perak, 10 juta tael emas ini sama dengan 100 juta tael perak. Belum lagi kota Mohe, tidak akan ada orang yang mampu membelinya bahkan di seluruh Kabupaten Qixi. Bahkan di ibu kota kekaisaran, tidak akan ada orang yang dengan santai mengajukan tawaran 10 juta tael emas. Ini adalah sejumlah besar uang. Orang biasa tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu bahkan jika mereka bekerja selama beberapa ratus kehidupan. Bagaimana mungkin seseorang menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli inti dalam peringkat 4? Itu pasti pembohong. Untuk berpikir bahwa akan ada pembohong seperti itu memasuki paviliun Linlang. Petik 2. Suruh orang itu mengambil uangnya. Jika dia hanya membual, kami tidak akan melepaskannya. Situasi di bawah berubah kacau. Tidak ada yang akan percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi di kota Mohe yang tidak penting ini. Semua orang percaya orang itu hanya melontarkan tawaran yang tidak masuk akal. Tang Feng, di-stun, menjadi tenang setelah momen kemarahannya. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ini tidak mungkin. Dia terlalu cemas sebelumnya dan seharusnya tidak kehilangan ketenangannya. Tuan muda kedua, saya yakin orang itu hanya mengatakan omong kosong. Saya tidak percaya dia mampu mengambil 10 juta tael emas. Petik 2. Orang yang berbicara adalah orang yang melaporkan tawaran yang salah. Karena sudut yang buruk, dia tidak melihat salah satu dari nol. Saat ini, dia merasa sangat takut Tang Feng akan menyalahkannya. Juru lelang tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Sehubungan dengan stan VIP 1, Namong Yan telah meninggalkan instruksi untuknya. Terlepas dari harga yang disebutkan, tidak akan ada masalah. Melihat situasi menjadi kacau, juru lelang dengan cepat berteriak, semuanya, harap tenang. Paviliun Linlang kami tidak akan pernah membiarkan cheat. Yang ingin saya katakan adalah bahwa tamu di stan VIP 1 benar-benar mampu membayar harga ini. Petik 2. Lelang akan terus berlanjut. Adapun orang yang melelang ini, yakinlah, Paviliun Linlang akan memastikan bahwa 10 juta tael emas ini akan diberikan kepada Anda. Xiao Chen, yang berada di stan itu tersenyum lembut, 10 juta tael emas, saya sebenarnya tidak punya uang sebanyak itu. Namun, lelaki tua dari klan Nangong harus memilikinya. Petik 2. Bahkan jika Nangong Yan tidak memiliki 10 juta tael emas, itu bukan urusan Xiao Chen bagaimana menyelesaikan masalah. Bang! Tang Feng, di sisi lain, mengepalkan tinjunya dengan erat, menghancurkan cangkir anggur menjadi bubuk. Ekspresinya sangat cemberut dan menakutkan. Kalian berdua, pergi berjaga di luar stan itu. Saya ingin tahu siapa orang kaya ini. Demikian pula, Xiao Jian, yang berada di stan 11, juga merasa tertekan. Bahkan jika Xiao Chen tidak melakukan apa-apa, inti dalam Rainbow Flame Python ini tidak akan menjadi miliknya. Mendorong membuka pintu, Xiao Jian berjalan keluar dengan sedih. Dia tidak berhasil membeli apa yang dia inginkan. Dia tidak lagi ingin tetap berada dalam lelang yang ramai ini. Di ruang rahasia di bawah paviliun Linlang, ada segala macam tanaman obat dan berbagai jenis peralatan untuk memurnikan obat. Ada banyak kuali juga. Nangong Yan mengeluarkan semua pil yang diperolehnya dari Xiao Chen dan meletakkannya. Ada ekspresi maniak di wajahnya. Ini adalah kesempatannya untuk menerobos menjadi alkemis peringkat 8. Namun, ini bukan waktu terbaik. Peralatan di sini terbatas. Untuk benar-benar menyelidiki rahasia pil ini, dia membutuhkan peralatan di klan Nangong yang ada di ibu kota kekaisaran. Namun, ketika dia berpikir untuk kembali ke ibu kota kekaisaran, Nangong Yan memiliki ekspresi marah di matanya. Setelah itu, dia menghela nafas. Sudah 10 tahun, aku mungkin juga kembali untuk melihatnya. Petik 2. Pintu ruang rahasia terbuka. Dua pria berpakaian hitam muncul di belakang Nangong Yan. Nangong Yan berbalik dan berkata kepada mereka, setelah saya pergi, mulailah memantau pria misterius berbaju hitam itu. Lakukan semua yang Anda bisa untuk mengetahui identitas alkemis misterius di belakangnya. Petik 2. Kedua pria berpakaian hitam itu adalah Grandmaster bela diri yang disumpah mati yang dipersiapkan oleh Linlang Pavilion. Mereka menghususkan diri dalam misi yang harus dilakukan secara rahasia. Adapun instruksi Nangong Yan, mereka hanya bisa menolak, dan tidak diizinkan untuk menolak. Nangong Yan bergumam pada dirinya sendiri, metode pemurnian kuno telah hilang selama ribuan tahun. Saya benar-benar tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Petik 2. Saat dia menggumamkan itu, aura berbahaya tiba-tiba datang. Mata Nangong Yan berkilau saat dia sepenuhnya memanfaatkan persepsinya. Bahaya, hati-hati. Petik 2. Kedua pembudidaya martial Grandmaster tidak merasakan ada yang salah. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka dengan cepat menjadi tegang dan menatap pintu ruang rahasia. Tiba-tiba sesosok kecil jatuh dari atas. Ada pedang pendek berkilau di kedua tangannya. Dia muncul tepat di atas kepala kedua pria itu.
Sosok mungil itu tiba-tiba bergerak di udara, dan cahaya cemerlang muncul di pedang pendek itu. Puci, aliran darah keluar dari leher kedua pria itu. Mereka berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, gadis misterius itu membunuh dua master bela diri. Namong Yan menatap gadis yang muncul. Setelah dia memastikan identitasnya, dia terkejut, bagaimana ini bisa terjadi. Roh pedang yang benar-benar mampu meninggalkan tubuh mereka dan membunuh. Tanda seru. Petik 2. Ao Jiao tidak menjawab pertanyaan Namong Yan. Dia melepaskan dua pedang di tangannya dan itu berubah menjadi cahaya yang terbang menuju dinding di kedua sisi ruangan. Bang! Pedang itu tenggelam di dinding dengan mudah. Retakan seperti jaring muncul di dinding, perlahan menyebar hingga seluruh ruangan tertutup retakan. Namong Yan bahkan tidak punya waktu untuk merasa terkejut, karena Ao Jiao sudah terbang ke depannya. Dia benar-benar terbang, dan tidak mendarat di tanah sama sekali. Dia melepaskan aura tirani yang luar biasa saat dia menyerang ke arahnya. Bang! Dengan tergesa-gesa, Namong Yan dengan cepat menyerang juga dan menerima serangan Ao Jiao yang tak tertandingi saat kedua telapak tangan mereka bertemu. Tubuh Namong Yan terbang mundur tak terkendali. Meja di belakangnya, juga di lemari yang berisi tanaman obat, semuanya hancur berkeping-keping. Puci. Petik 2. Sebuah kekuatan besar datang dari telapak tangan Ao Jiao, menghancurkan esensi yang telah dikumpulkan Namong Yan. Tubuhnya menabrak dinding, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namong Yan memiliki ekspresi yang menyakitkan. Sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, dia bisa merasakan kekuatan di telapak tangan itu meningkat lagi. Dengan ledakan keras lainnya, seluruh tubuhnya diledakkan lebih jauh ke dinding. Di bawah telapak tangan yang berat, Namong Yan bisa merasakan organ internalnya telah bergeser posisinya. Ada perasaan tidak berdaya di hatinya. Meskipun kultivasinya sebagai raja bela diri, dia sebenarnya tidak bisa melawan. Roh pedang ini setidaknya memiliki kekuatan raja bela diri kelas medial. Aku ingin tahu seberapa kuat tuannya. Namong Yan merasakan kejutan yang tak terlukiskan. Namun, dia tidak bisa memikirkan ahli mana yang dia sakiti. Meskipun posisinya sangat dihormati di negara Qin besar, dia sangat tidak menonjolkan diri. Ini terutama terjadi dalam 10 tahun terakhir. Dia pada dasarnya memasuki keadaan tersembunyi, dan bahkan tidak pernah muncul di depan umum di kota Mohe. Bolehkah aku bertanya siapa tuanmu? Keluhan apa yang dia miliki dengan saya? Namong Yan berkata dengan suara serak. Bahkan jika dia mati, dia ingin tahu mengapa. Ao Jiao menjawab dengan serangan telapak tangan yang lebih ganas. Namong Yan memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya sekarang terkubur lebih dalam ke dinding. Sekarang ada lubang berbentuk manusia di dinding yang dalamnya puluhan meter. Itu dibentuk oleh Namong Yan ketika dia diledakkan ke dinding oleh kekuatan yang tak tertahankan. Ao Jiao tiba-tiba menarik telapak tangannya dan Namong Yan merasakan tubuhnya bergerak. Bahkan sebelum dia bisa bernapas, Ao Jiao sudah dengan keras meraih kerahnya dan menariknya, membawanya kembali ke ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia, retakan di dinding yang dibuat oleh pedang pendek tadi terus meluas. Batu terus berjatuhan dari atap. Ruang rahasia bawah tanah ini sebenarnya akan runtuh. Jangan pernah berpikir untuk melakukan apa yang kamu pikirkan sebelumnya lagi, selamanya. Ao Jiao mengatakan ini sebelum menghilang dengan cepat. Namong Yan yang sangat terkejut akhirnya tahu siapa yang dia sakiti. Melihat ruang rahasia yang akan runtuh, dia merasakan sakit hati. Pil yang dia perbaiki selama 10 tahun terakhir disimpan di ruang rahasia ini. Meskipun beberapa pil tingkat puncak disimpan di cincin tata ruang, semua pil di bawah peringkat 7, usahanya selama 10 tahun, tidak dapat sepenuhnya diselamatkan. Setelah menemukan pil yang diperolehnya dari Xiao Chen, Namong Yan tidak merasa menyesal lagi, dan dengan cepat melarikan diri dari ruang rahasia. 2 detik setelah dia pergi, ruang rahasia runtuh dengan ledakan yang keras. Namong Yan, yang berada di lantai, melihat lubang besar di tanah dengan ketakutan yang tersisa. Dia masih merasa cukup linglung. Itu hanya 5 menit, tetapi usahanya selama 10 tahun terakhir benar-benar menghilang begitu saja. Bab 50, Tang Feng muntah darah. Meskipun ada banyak gerakan di paviliun Linlang setelah insiden di ruang rahasia, tidak ada seorang pun di dalam aula besar yang menyadarinya. Setelah kekacauan item lelang pertama setahun sekali, lelang skala besar berlanjut dengan tertib. Xiao Chen menyaksikan tanpa daya saat pelelangan berlangsung. Saat ini, pelelangan sudah mencapai titik tengahnya tetapi Ao Jiao belum kembali. Dia tidak lagi berani sembarangan menawar apapun. Dia telah membeli inti dalam piton api pelangi. Jika dia membeli sesuatu lagi, dia hanya akan memiliki satu kesempatan lagi setelah itu. Pada saat ini, kedua dari pelelangan akan segera dimulai. Ketika juru lelang mengatakan item berikutnya adalah batu roh kelas rendah, suasana aula lelang melonjak lagi. Batu roh adalah harta alam yang ajaib. Itu berisi energi spiritual paling murni, dan ketika seorang pembudidaya biasa menggunakan sepotong kecil batu roh mereka akan dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan sebuah alam. Selain itu, jika mereka menggunakannya dalam pertempuran,
mereka akan dapat sepenuhnya mengisi kembali esens mereka. Tidak seperti inti dalam yang dikaitkan dengan api, di mana hanya orang-orang tertentu yang dapat menggunakannya, ini dapat digunakan oleh semua orang. Itu sangat efektif untuk pembudidaya di bawah alam martial Sein. Kelangkaan batu roh dapat dibandingkan dengan batu bulan yang berharga. Di benua Tianwu, selain dari bangsa jin yang memiliki vena batu roh terbesar, mereka sebagian besar dimonopoli oleh sekte tertinggi. Jika pembudidaya biasa atau kekuatan kecil ingin mendapatkan batu roh, mereka hanya bisa melakukannya melalui beberapa saluran tidak teratur. Juru lelang di bawah memperkenalkan barang itu dengan suara keras, semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Apa yang kita miliki di sini adalah batu roh kelas rendah yang asli. Saya percaya semua orang sudah tahu tentang nilai batu roh. Jadi, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Petik 2. Meskipun itu hanya batu roh kelas terendah, itu masih bernilai 1 juta tael perak. Jadi, harga awalnya adalah 500.000 tael perak. Setiap kenaikan gaji harus setidaknya 100.000 tael perak. Petik 2. Saat juru lelang menyelesaikan perkenalannya, terdengar banyak penawaran yang antusias. Semua orang di kerumunan adalah orang-orang yang akrab dengan harta karun. Secara alami, mereka memahami nilai batu roh kelas rendah ini. Di antara kerumunan, ada banyak yang datang hanya untuk batu roh kelas rendah ini. Harga batu roh terus naik hingga mencapai 1 juta tael perak, sebelum jumlah penawaran orang berkurang. 1 juta tael perak sebenarnya adalah ambang batas. Lagi pula, tidak semua orang seperti klan Tang atau klan Xiao. Mereka bukan orang yang bisa membuang 400.000 atau 500.000 tael perak dengan seenaknya. Bahkan bagi mereka yang memiliki uang, mereka harus mengevaluasi berapa banyak klan mereka mampu terlebih dahulu sebelum dengan hati-hati membuat tawaran. Tang Feng, yang berada di stan VIP 13, tersenyum, sudah waktunya bagi kita untuk mulai menawar. Kepala klan telah memberi kami instruksi yang jelas. Kita pasti harus mendapatkan ini. Sebut tawaran 2 juta. Petik 2. Ketika tawaran Tang Feng dipanggil, juru lelang segera melaporkan tawarannya dengan penuh semangat, memanggilnya dengan suara nyaring, bilik VIP 13 sedang membuat langkah lain. Dia menyebut tawaran 2 juta tael perak. Apakah ada orang dengan tawaran yang lebih tinggi? Petik 2. Sehubungan dengan tawaran tinggi 2 juta ini, sebagian besar orang di aula besar kehilangan semua harapan untuk mendapatkannya. Orang-orang yang masih mampu bersaing kemungkinan besar akan ditempatkan di dalam bilik VIP di lantai 4. Seperti yang diharapkan, seseorang di dalam bilik VIP 3 segera menaikkan tawaran menjadi 2,2 juta. Kemudian seseorang dari stan VIP 4 menaikkannya menjadi 2,5 juta. 2,5 juta, angka yang sangat menguntungkan. Stan VIP 4, apakah Anda tidak akan menaikkan tawaran lagi? Setelah tamu di stan VIP 4 mengajukan penawaran, juru lelang segera memanggil dengan humor. Catatan TL, orang Cina menulis nomor mereka dengan cara ini, 10, ratus, ribuan, 10.000, ratus juta. 2,5 juta adalah 250 10.000, 250 sebenarnya adalah cara memarahi seseorang yang idiot di Tiongkok. Orang di stan VIP 4 mengutuk diam-diam dan menaikkan tawarannya menjadi 3 juta. Juru lelang segera berseri-seri dengan gembira saat dia menyebutkan tawaran terbaru. Xiao Chen sebenarnya sangat tertarik dengan batu roh kelas rendah ini. Bagi orang-orang dari alam martial disciple, efeknya bahkan lebih jelas. Menggunakan dirinya sebagai contoh, jika dia menggunakan batu roh kelas rendah ini, dia akan segera menjadi murid bela diri kelas tinggi. Selanjutnya, itu tidak seperti pil obat. Itu tidak akan meninggalkan efek samping seperti membuat kultivasinya tidak stabil, atau menyebabkan masalah untuk kultivasinya di masa depan. Ini karena energi di dalam batu roh adalah energi spiritual yang paling murni. Setelah menggunakannya, ranah kultivasinya akan segera meningkat. Esens di tubuhnya akan membutuhkan 1 hari untuk menyesuaikan dan dicerna sebelum stabil dengan sendirinya. Itu tidak akan meninggalkan efek samping apapun. Sayangnya, Ao Jiao tidak ada di sini. Xiao Chen tidak berani main-main begitu saja. Dia sudah melakukannya sekali. Dia tidak bisa menyia-nyiakan 2 peluang yang tersisa. Ao Jiao sudah memikirkan sesuatu. Namun, ketika Xiao Chen melihat gergaji itu menawar batu roh, dia tidak bisa menolak. Ini adalah batu roh yang bisa meningkatkan ranah kultivasinya. Xiao Chen berkata dengan enggan, kemana Ao Jiao lari? Kenapa dia belum kembali? Karena kamu menginginkannya, maka dapatkan. Petik 2. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Chen. Ketika dia menoleh ke belakang, Ao Jiao berdiri di belakangnya. Xiao Chen hendak menggerutu, tetapi dia memperhatikan bahwa kulitnya buruk. Karena itu, dia menahan gerutuannya. Hai, Ao Jiao, apa kamu baik-baik saja? Mengapa kulitmu begitu buruk? Ao Jiao berkata, bahkan jika ada sesuatu yang salah denganmu, tidak ada yang akan terjadi padaku. Apakah Anda berpikir bahwa tubuh saya sama dengan Anda? Memikirkan bahwa Anda mencoba menilai sesuatu berdasarkan kulit saya. Batu roh ini adalah sesuatu yang baik untukmu, jadi kamu bisa mendapatkannya.
Petik 2. Xiao Chen berpikir itu masuk akal. Ao Jiao adalah roh pedang. Bahkan jika kulitnya tampak pucat, dia tidak bisa menggunakan pengetahuannya pada manusia untuk menjelaskan itu. Namun, kata-kata lain Ao Jiao membuatnya bahagia, bisakah saya benar-benar mengerti? Saya sudah membeli inti dalam piton Rainbow Flame sebelumnya. Berdasarkan pengaturan dengan Namong Yan, jika saya mendapatkan ini, saya hanya akan memiliki satu kesempatan tersisa. Bukan masalah. Hal yang saya inginkan belum dilelang, kata Ao Jiao acuh tak acuh. Xiao Chen tersenyum, kalau begitu, aku bisa yakin. Perang penawaran antara orang-orang besar di bilik VIP masih berlanjut. Pada saat ini, tawaran sudah dinaikkan menjadi 4 juta tael perak. Di dalam stan VIP 13, Tang Feng minum seteguk anggur tanpa terganggu. Sudah 4 juta, saatnya untuk bergerak. Sebut 6 juta, mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan saya. Petik 2. Ketika pengawalnya mendengar itu, dia segera pergi ke jendela dan memanggil tawaran Tang Feng. Melihat stan VIP 13 menawar lagi, senyum juru lelang itu seperti bunga yang mekar. Dia berkata dengan nada bersemangat, tamu di stan VIP 13 selalu mengejutkan kami. Tawarannya sekarang adalah 6 juta. Setelah juru lelang memanggil tawaran Tang Feng, suara-suara di aula lelang mulai tenang. Semua orang menebak bahwa ini akan menjadi tawaran tertinggi. Biasanya, batu roh kelas rendah akan berharga sekitar 5 juta tael perak. Tang Feng sudah mencapai 1 juta, jelas bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Tamu di stan VIP 4 menamparkan meja dengan marah. Wajahnya jelas penuh amarah dan ketidakberdayaan. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang menawar, juru lelang berkata, 6 juta tael perak, seharusnya tidak ada tawaran yang lebih tinggi dari ini. Jika tidak ada, maka saya akan mulai menghitung. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan juru lelang, wajah tampan Tang Feng mengungkapkan ekspresi senang. Dia tersenyum, tidak mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Python bukanlah hal yang buruk. Setidaknya sekarang saya punya cukup uang untuk menjamin bahwa saya bisa mendapatkan batu roh ini. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia tidak mendengar juru lelang menyatakan akhir dari putaran ini. Dia mengerutkan kening, merasa bingung, dan berkata kepada pengawalnya, pergi lihat apa yang terjadi. Mengapa juru lelang belum menutup babak ini? Petik 2. Pengawal itu dengan cepat pergi ke jendela dan melihatnya. Dia hanya melihat bahwa ekspresi juru lelang itu lamban. Dia menatap jendela bilik VIP 1. Mulutnya terbuka dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar kehilangan sikapnya sebagai juru lelang. Pengawal itu dengan cepat mengarahkan pandangannya ke stan di seberang mereka. Setelah melihat dengan jelas, dia sedikit gemetar ketika dia berbalik. Tuan muda kedua, booth VIP 1 mengajukan penawaran lagi. Petik 2. Tang Feng terkejut. Cangkir anggur yang mendekati mulutnya berhenti. Dia merasakan perasaan tidak enak menyerangnya. VIP booth 1 menawar lagi. Tawarannya sama seperti sebelumnya, 10 juta, tael emas. Juru lelang menyeka dahinya dari keringat sebelum akhirnya berbicara lagi. Bang! Tang Feng menghancurkan cangkir anggur di tangannya sekali lagi. Dia memiliki ekspresi cemberut saat dia dengan dingin berkata, bermain-main denganku. Di dalam kota Mohe, tidak ada yang berani mengacaukanku seperti itu. Petik 2. Kerumunan di bawah berubah kacau lagi. Jika ini adalah pertama kalinya dia menawar 10 juta tael emas, tidak normal seperti itu, masih mungkin bagi orang untuk mempercayainya. Tidak peduli seberapa jauh peluangnya, itu tidak terlalu konyol. Namun, orang yang sama di stan itu telah memanggil 10 juta tael emas untuk kedua kalinya. Bahkan orang bodoh pun akan merasa bahwa ini tidak normal. Tidak ada yang akan menyia-nyiakan kekayaan seperti itu. Situasinya sekarang bahkan lebih kacau dari sebelumnya. Juru lelang mengingat instruksi Namong Yan saat dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan orang banyak. Setelah mengeluarkan banyak usaha, dia berhasil mengembalikan pelelangan ke jalurnya. Ao Jiao dengan lembut tersenyum, kamu benar-benar. Anda benar-benar berani dengan santai menyebut tawaran 10 juta. Namong Yan akan frustrasi sampai mati. Petik 2. Xiao Chen mengangkat bahu, saya lebih suka hal-hal yang lugas. Saya tidak menikmati perang penawaran semacam ini. Selanjutnya, ini adalah sesuatu yang Namong Yan janjikan kepada saya. Petik 2. Dia akan membayar untuk hal-hal yang saya inginkan, tidak peduli berapa harga akhirnya. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak, itu urusannya, bukan urusan saya. Petik 2. Untuk item berikut, karena hal yang diinginkan Ao Jiao belum muncul, Xiao Chen tidak melakukan gerakan apapun. Kekacauan yang disebabkan oleh Xiao Chen perlahan menjadi tenang. Saat pelelangan akan segera berakhir, Ao Jiao tiba-tiba berseru, item berikut adalah besi beku kelas superior. Buat tawaran untuk itu. Xiao Chen tidak mengerti ketika dia berkata, apa yang kamu inginkan dengan Frost Iron? Petik 2. Ao Jiao berkata, tentu saja itu tidak berguna bagiku. Apakah Anda pikir saya tidak melihat bahwa Anda membawa begitu banyak batu bulan? Apakah Anda berpikir bahwa hanya Moonstone yang Anda butuhkan untuk menempa senjata roh? Betapa bodohnya. Xiao Chen sedikit tersipu,
aku tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir saya bisa menggunakan apa yang saya miliki. Ao Jiao berkata, menggunakan apa yang kamu miliki adalah mungkin. Namun, besi beku ini adalah besi beku kelas superior yang jarang terlihat. Setelah saya memurnikannya, itu akan berada pada kualitas puncak. Petik 2. Jika yang kamu inginkan hanyalah senjata roh peringkat mendalam, maka kamu bisa menyerah pada Frost Iron ini. Petik 2. Mendengar bahwa Ao Jiao dapat meningkatkan kualitas Frost Iron ini, Xiao Chen merasakan kegembiraan di hatinya. Peak Grade Frost Iron sangat langka dan berharga. Xiao Chen memiliki sedikit pengetahuan tentang itu. Di dunia ini, selain dari besi beku kelas puncak yang sangat langka dan terjadi secara alami, itu hanya bisa dibuat dengan memurnikan besi beku kelas superior. Namun, metode pemurnian ini dipahami oleh sangat sedikit orang di benua Tianwu. Sejauh yang Xiao Chen tahu, hanya Heavenly Craft Manor yang bisa melakukan ini. Mengingat situasi saat ini, setelah dia mendapatkan besi beku kelas superior ini, dengan sejumlah besar batu bulan yang dia miliki, adalah mungkin baginya untuk menempa senjata roh peringkat surga. Bab 51, Api Manusia, Api Hantu, Api Naga, Api Surgawi. Sejak itu, Xiao Chen tidak lagi ragu-ragu. Ketika juru lelang memulai penawaran, dia segera memanggil tawarannya. Sama seperti sebelumnya, itu 10 juta tael emas. Kekacauan yang menurut Xiao Chen akan terjadi tidak terjadi. Orang-orang di bawah sudah mati rasa karenanya. Satu-satunya orang yang merasa cemas adalah mereka yang telah menempatkan barang itu untuk dilelang. Emosi mereka saat ini dapat digambarkan sebagai harapan dan ketakutan yang bercampur. Mereka takut Xiao Chen hanya membual. Namun, ketika mereka memikirkan reputasi Paviliun Linlang, mereka merasa bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menarik kembali kata-kata mereka. Setelah pelelangan berakhir, seseorang segera membawa 3 barang yang ditawarkan Xiao Chen ke standnya sehingga dia dapat memeriksanya dengan cermat. Tak satu pun dari item inti dalam Rainbow Flame Python, batu roh kelas rendah, dan besi beku kelas superior tampaknya memiliki masalah. Xiao Chen tidak segera pergi. Dia menyerahkan Frost Iron kepada Ao Jiao sambil berkata, bisakah kamu memurnikan ini di sini? Saya bisa merasakan bahwa ada 2 orang di luar mengawasi saya. Petik 2. Ao Jiao dengan acuh tak acuh berkata, persepsimu cukup baik. Memang ada 2, lalat rumah, yang bersembunyi di luar. Tidak ada persyaratan khusus di lokasi untuk memurnikan besi beku kelas superior ini. Petik 2. Sepotong Frost Iron itu seukuran tas. Ketika Xiao Chen memegangnya di tangannya, dia merasa setidaknya 100 kilogram. Penampilannya hitam pekat dan terlihat sangat kokoh. Ao Jiao dengan lembut mengangkat Frost Iron di tangannya, menimbangnya dengan santai. Kemudian dia melemparkannya ke udara, dan nyala api putih keluar dari telapak tangannya yang menyelimuti Frost Iron. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati setiap gerakan Ao Jiao. Dia ingat setiap langkah yang diambilnya di dalam hatinya. Teknik memurnikan besi beku kelas superior adalah teknik rahasia yang sangat langka dan dijaga dengan hati-hati. Jumlah orang yang mengetahui teknik ini jumlahnya sedikit. Hanya Istana Kerajinan Surgawi yang memiliki teknik semacam ini di negara Qin besar. Ini adalah kesempatan belajar yang luar biasa di hadapannya. Saat api putih terus menyala, Xiao Chen menemukan bahwa nyala api ini sangat aneh. Itu tidak tirani atau ganas seperti nyala api biasa. Bahkan, itu memberikan perasaan hangat. Api macam apa ini? Xiao Chen berpikir dengan bingung. Ao Jiao dengan sabar menginstruksikan Xiao Chen sambil terus mempertahankan nyala api. Api ini bukan nyala api yang dipadatkan oleh seorang kultivator. Ini adalah api manusia yang terbentuk secara alami, itu disebut Bone Spectra Flames. Dulu ketika dia masih hidup, Kaisar Guntur Sangmu menaklukkannya saat berkultivasi di 9 lapisan api penyucian. Setelah dia meninggal, dia menyerahkannya kepadaku. Api manusia, memikirkan bahwa ada nyala api yang aneh di dunia ini. Apa pembuka mata? Namun, dia tidak tahu apa manfaat dari api tersebut. Ao Jiao terus menjelaskan, di dunia ini, ada 4 jenis api yang sangat berharga. Mereka adalah api manusia, api naga, api hantu, dan api surgawi. Petik 2. Di benua Tianwu, ada jutaan li wilayah. Ada total 9 vena naga besar. Di ujung pembuluh darah ini, ada jalur api kaisar. Ada 9 naga api, dan diketahui bahwa 5 di antaranya telah diambil. 4 sisanya belum ditemukan. Selain terkubur ribuan meter di bawah tanah, serta lingkungan yang keji, faktor terpenting adalah keempat vena naga dapat mengubah lokasi mereka. Petik 2. Menurut legenda, pemilik naga api akan mampu mendirikan sebuah negara. Seseorang tanpa mandat kaisar tidak akan dapat menemukan api naga. Api hantu ada di tempat-tempat dengan jumlah energi negatif yang ekstrim. Itu terselubung dalam misteri, dan mengandung kekuatan revenans. Di benua Tianwu, ada 2 tempat energi negatif yang ekstrim. Mereka berada di gua-gua misterius sedalam puluhan ribu meter. Mereka dikenal sebagai neraka hidup dan 9 lapisan api penyucian. 2 tempat ini adalah zona terlarang di benua Tianwu. Namun, api hantu yang ada di sana telah diambil oleh para ahli ribuan tahun yang lalu.
Dalam beberapa tahun ini, api hantu jarang muncul, dan dua tempat energi negatif ekstrim ini tidak menghasilkan api hantu baru. Namun, ini adalah sesuatu yang orang luar tidak akan sadari. Petik 2. Api surgawi, ini diakui sebagai api paling menakutkan di dunia. Menurut legenda, ia mampu memperbaiki segala sesuatu di bawah langit. Api semacam ini hanya tercatat dalam buku-buku sejarah. Itu muncul di bawah kepemilikan Kaisar Tianwu ketika dia menyatukan seluruh benua dan mendirikan dinasti Tianwu puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah runtuhnya dinasti Tianwu, nyala api yang menantang surga ini menghilang ke dalam sejarah sejak lama. Petik 2. Akhirnya, api manusia sedikit istimewa. Mereka bukan api yang dihasilkan secara alami. Atau bisa dikatakan tidak sepenuhnya terbentuk secara alami. Mereka adalah hasil dari pembudidaya terkuat di dunia ini, Dewa Bela Diri, Sekarat. Nyala api dibentuk oleh sisa-sisa kekuatan, tubuh, dan jiwa Dewa Bela Diri. Petik 2. Setelah Dewa Bela Diri mati, sejumlah besar energi di tubuhnya tidak akan hilang. Setelah energi ini tenang, mereka akan berubah menjadi segala macam api aneh. Ini dikenal sebagai api manusia. Setelah Xiao Chen mendengar seluruh pengantar, dia merasakan riak di benaknya. Hal aneh seperti itu jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat di kota Mohe yang tidak penting ini. Dia memiliki dorongan untuk meninggalkan rumahnya dan menjelajahi dunia. Sayangnya, janji 10 tahun belum juga tiba. Xiao Chen secara alami akan mencapai hal-hal yang telah dia janjikan. Dia tidak akan pergi begitu saja sekarang. Apakah Dewa Bela Diri benar-benar ada di dunia ini? Xiao Chen bertanya. Tatapan Ao Jiao tidak pernah meninggalkan Frost Iron yang diselimuti api. Dia menjawab, tentu saja, meskipun langka, mereka masih ada. Selanjutnya, menurut legenda, ada keberadaan misterius yang berada di atas Dewa Bela Diri. Petik 2. Xiao Chen terus bertanya, lalu apakah Kaisar Guntur Sangmu menerobos untuk menjadi Dewa Bela Diri? Ao Jiao berkata dengan acuh tak acuh, saat dia melakukan dorongan terakhirnya, dia dibunuh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan takdirnya. Sulit bagi Xiao Chen untuk menenangkan hatinya, bahkan setelah waktu yang lama. Eksistensi yang kuat seperti Kaisar Guntur masih dibunuh oleh seseorang pada akhirnya. Itu tidak bisa dipercaya. Apakah orang-orang yang membunuhnya adalah Dewa Bela Diri yang legendaris? Dia kemudian memberitahu Ao Jiao tentang kecurigaannya. Ao Jiao dengan acuh tak acuh berkata, ini bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan. Meskipun Anda telah mewarisi pedang kayu Guntur, Anda tidak memiliki tanggung jawab untuk membalas dendam untuknya. Petik 2. Ada yang tidak beres. Bagaimana bisa ada manfaat seperti itu di mana dia tidak perlu membayar harga? Karena dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun, itu menyebabkan Xiao Chen merasa terkejut. Sejak Ao Jiao muncul, Xiao Chen merasa lebih khawatir daripada gembira. Ketika dia mendengar dia mengatakan ini, dia merasa sedikit lega di hatinya. Namun, kata-kata Ao Jiao berikutnya hampir menyebabkan Xiao Chen muntah darah. Meskipun kamu tidak perlu memikul tanggung jawab untuk membalas dendam, akan sulit untuk mengatakan apakah masalah akan datang dan menemukanmu. Jadi, Tuan Sampah ini lebih baik cepat tumbuh kuat. Petik 2. Xiao Chen benar-benar terdiam, ada terlalu banyak rahasia di tubuh Ao Jiao. Mengapa pedang di Gua Kaisar Guntur patah? Siapa yang membunuh Kaisar Guntur? Bagaimana dia akhirnya menjadi tuannya? Petik 2. Saat ini, Xiao Chen tidak tahu banyak. Selanjutnya, setiap kali dia menanyai Ao Jiao, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Hari ini, dia akhirnya mengungkapkan sesuatu tetapi itu membuatnya merasa seperti berkeliaran dalam kabut. Huci, logam berwarna hitam yang diselimuti api telah berubah menjadi bola cairan cair. Jelas bahwa suhu flame spectre tulang ini jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di permukaan. Mereka berdua hanya berbicara selama sekitar 5 menit dan besi beku kelas superior ini sudah berubah menjadi bola cairan cair. Jika Xiao Chen menggunakan Purple Thunder True Fire-nya untuk melakukan ini, itu akan membutuhkan setidaknya setengah hari. Dengan perbedaan yang begitu besar, mudah untuk membayangkan kekuatan flame spectre tulang ini. Ao Jiao berteriak dengan lembut. Ketika ekspresi serius itu muncul di wajah imutnya, dia tidak bisa menahan senyum. Tiba-tiba, pedang patah yang bersinar muncul, menari-nari di sekitar cairan cair di dalam api. Dalam sepersekian detik, bunga api memenuhi seluruh stan. Setiap percikan mengeluarkan suara ledakan yang intens. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia dengan cepat bersembunyi di belakang Ao Jiao. Setiap kali kolom api ditembakkan, cairan cair di Bone Spectral Flames akan berkurang setetes. Xiao Chen berpikir dalam hatinya, ini pasti kotoran di dalam besi beku kelas superior. Begitu kualitas Frost Iron mencapai superior grade, akan ada sangat sedikit kotoran di dalamnya. Untuk membersihkan kotoran, selain membutuhkan penglihatan yang sangat baik, diperlukan gerakan yang sangat cepat. Meskipun cairan cair tampak diam, bagian dalam sebenarnya mengalir sangat cepat. Xiao Chen melepaskan sense spiritualnya dan memasuki dunia batin cairan cair. Di depannya adalah dunia merah menyala.
Bahkan setelah memasukinya dengan sense spiritualnya, dia bisa merasakan suhu yang mengerikan itu. Di dalam dunia merah menyala ini, ada zat di sana yang tidak dikenali Xiao Chen. Itu terus mengalir di sekitar. Setelah mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama, dia akhirnya mendapat ide kasar. Zat hitam murni harus menjadi intisari dari Frost Iron. Kadang-kadang, akan ada beberapa besi tidak murni berwarna abu-abu yang dihilangkan. Pedang pendek yang digunakan Ao Jiao seperti instrumen presisi dari kehidupan sebelumnya. Ketika zat berwarna abu-abu dihilangkan, intisari dari Frost Iron akan benar-benar terpelihara. Xiao Chen menarik sense spiritualnya, melihat wajah imut itu, matanya sekarang dipenuhi rasa hormat. Ao Jiao tidak hanya bisa memperbaiki obat-obatan, teknik yang dia tunjukkan sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Rahasia apa yang disembunyikan gadis ini? Bisakah saya benar-benar mempercayainya? Selesai. Ao Jiao menghela nafas dan berkata dengan agak gembira. Mengambil Flame Spectre tulang kembali ke tangannya, dia dengan lembut melambai dan sepotong Frost Iron yang sebesar kepalan tangan muncul di tangannya. Ada ekspresi kegembiraan di matanya. Tuan sampah. Untuk kamu. Xiao Chen menerima besi beku kelas puncak dari Ao Jiao, merasa sangat gembira di dalam hatinya. Besi beku kelas puncak ini, seukuran kepalan tangan, lebih dari 100 kali lebih berharga daripada besi beku kelas superior sebelumnya. Namun, pada saat ini, Xiao Chen menemukan bahwa ekspresi Ao Jiao tampaknya menjadi lebih lemah. Merasa sedikit marah di hatinya, kamu berbohong padaku sebelumnya, kan? Kulitmu sangat buruk sekarang, kamu pasti telah pergi dan melakukan sesuatu yang berbahaya sebelumnya. Petik 2. Memikirkan bahwa kamu mencoba berbohong kepadaku dengan mengatakan bahwa tubuh roh pedang berbeda dari manusia, bahwa kamu tidak dapat menggunakan warna kulit untuk menilai hal-hal seperti itu. Situasimu saat ini pasti disebabkan olehmu yang terlalu lelah saat memurnikan Frost Iron. Ao Jiao berdalih, tidak kusangka kamu masih menggunakan ukuran manusia untuk mengukur roh pedang. Anda tidak hanya sampah, Anda juga bodoh. Anda bisa berurusan dengan lalat rumah di luar diri Anda. Petik 2. Setelah Ao Jiao selesai mengatakan itu, dia sepertinya tahu bahwa dia salah dan kembali ke cincin semesta. Dia tidak keluar lagi setelah itu. Xiao Chen menghela nafas dalam hatinya, tidak heran kamu dipanggil Ao Jiao. Kaisar Guntur tidak memberi Anda nama yang salah. Karakter Anda memang menyenangkan, sombong, dan bangga. Catatan TL, Ao Jiao, karakter pertama berarti bangga dan sombong dan karakter kedua berarti menyenangkan. Melepaskan sense spiritualnya lagi, dengan hati-hati mengamati dua murid Tang Klan yang bersembunyi, bibir Xiao Chen meringkuk dalam senyum dingin. Anda terlalu berpengalaman untuk bermain-main dengan saya. Bab 52, Siapa yang membunuh siapa? Setelah Xiao Chen memasukkan semuanya ke dalam cincin semesta, dia mengencangkan jubah hitam yang dia kenakan dan meninggalkan bilik. Dia mengabaikan dua murid klan Tang yang mengikutinya dan menuju ke pintu belakang paviliun Linlang. Salah satu dari dua orang yang mengikutinya berkata, pergi dan laporkan kepada tuan muda kedua, saya akan terus mengikutinya terlebih dahulu. Petik 2. Baiklah, kamu ikuti dia dulu. Hati-hati jangan sampai kehilangan dia. Atau yang lain, ketika tuan muda kedua menyalahkan seseorang, Anda dan saya akan berada dalam masalah. Petik 2. Tang Feng dengan cemas menunggu di stannya untuk berita dari bawahannya. Batu roh kelas rendah ini adalah sesuatu yang telah diperintahkan ayahnya untuk diperoleh dengan cara apapun. Pada saat ini, rencananya terganggu oleh orang lain. Jika dia tidak menyelesaikan misinya dan kembali dengan tangan kosong, dia tidak akan bisa menghindari hukuman. Bang! Pintu stan dibuka. Tang Feng melihat bahwa itu adalah salah satu pengawalnya. Dia merasa gembira dan dengan cepat berkata, apakah ada berita? Siapa orang kurang ajar yang berani merebut barang-barang yang aku suka? Pengawal telah berlari jauh ke sana, dan saat ini terengah-engah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa melakukannya. Tang Feng memarahinya, kamu sampah, cepat katakan apa yang harus kamu katakan. Jika orang itu lolos, anggaplah hidup Anda yang menyedihkan itu hilang. Petik 2. Pengawal itu panik dan berkata sambil terengah-engah, melaporkan, kepada kedua, Tuan Muda, orang itu disembunyikan dalam jubah hitam besar, dan kami tidak dapat melihat penampilannya. Petik 2. Namun, kultivasinya hanya di ranah murid bela diri kelas medial. Tang San saat ini mengikutinya, dia tidak akan kehilangan dia. Hanya murid bela diri kelas medial, mata Tang Feng berbinar, apakah Anda melihat juru lelang mengirimkan 3 item ke stannya? Petik 2. Ya, aku melihatnya. Bagus. Tang Feng tersenyum dingin, hanya murid bela diri kelas medial yang tidak penting. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar berani mengganggu rencana saya 2 kali. Saya ingin melihat kemampuan luar biasa apa yang Anda miliki. Petik 2. Kalian berempat, urus ini. Hanya murid bela diri kelas medial, jangan bilang kamu tidak bisa menangani ini. Saya akan kembali dulu dan melaporkan situasi ini kepada ayah saya. Petik 2. Tuan muda kedua, yakinlah. Belum lagi murid bela diri kelas medial,
bahkan murid bela diri kelas superior tidak akan bisa melarikan diri dari kita, kata pengawal guru bela diri kepada Tang Feng. Pada saat ini, di halaman belakang paviliun Linlang, Namong Yan telah mengatur agar orang-orang merapikan ruang rahasia yang runtuh. Dia berharap bisa memulihkan beberapa pil obat yang tidak rusak. Bagaimanapun, itu adalah hasil dari usaha 10 tahun. Jika itu hilang begitu saja, itu akan menyebabkan hatinya sakit. Tepat pada saat ini, pelayan lelang paviliun Linlang datang. Ada ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya saat dia berdiri di belakang Namong Yan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ketika Namong Yan melihat situasinya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, "Li Tua, katakan saja pikiranmu." Ketika Li Tua mendengarnya, keringat terus mengalir dari dahinya saat dia berkata dengan hati-hati, "Tuan Paviliun, masalah yang Anda percayakan kepada kami telah ditangani. Alkemis itu sudah menawar 3 item." Petik 2. Ketika Namong Yan mendengar ini, dia tersenyum, "Saya pikir itu sesuatu yang buruk. Tidak perlu terlalu cemas tentang masalah kecil seperti itu." Benar, item mana yang dia tawar? Ketika Li Tua melihat bahwa suasana hati guru paviliun tidak tampak buruk, dia sedikit rileks dan berkata, "Inti dalam piton api pelangi, batu roh kelas rendah, dan sepotong besi beku kelas tinggi." Petik 2. Namong Yan tertawa terbahak-bahak, matanya cukup bagus. Ini adalah item yang cukup bagus. Bahkan di prefektur Luoji, ini masih dianggap sebagai harta karun. Petik 2. Old Li ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya membuat keputusan. Dia perlahan berkata, namun, tawaran yang dia panggil cukup tinggi. Namong Yan berkata dengan agak sedih, "Kenapa? Khawatir bahwa saya tidak akan mampu membelinya. Bahwa Anda tidak akan dapat mempertanggungjawabkan hal ini kepada atasan Anda." Tawaran apa yang dia sebut? Petik 2. 10 juta, tael emas. 10 juta? Namong Yan bergema di tengah jalan sebelum kulitnya berubah. Berapa banyak yang kamu katakan lagi? Ulangi padaku. Petik 2. 3 item, tawaran untuk setiap item adalah 10 juta tael emas. Itu adalah total 30 juta tael emas. Li Tua sudah menduga bahwa situasinya tidak akan baik, tetapi dia masih mengatakannya. Petik 2. Persetan dengan nenekmu. Ketika Namong Yan mendengar itu, dia lupa tentang statusnya dan memarahi kata-kata kasar. Para pengawal di sekelilingnya dan Old Li semuanya terkejut. Berkenaan dengan identitas Namong Yan, bahkan jika orang lain tidak menyadarinya, tidak mungkin orang-orang di sekitarnya tidak mengenalinya. Dia adalah saudara kandung dari kepala klan Namong saat ini, Namong Lai. Dia juga kepala alkemis kekaisaran dari bangsa Qin besar. Dia adalah seseorang yang bahkan kaisar harus menjilat. Kemarahan Namong Yan sangat jelas, mengingat dia lupa tentang statusnya dan menggunakan kata-kata vulgar. Hal ini menyebabkan mereka merasa ketakutan. Jika Namong Yan benar-benar ingin menyalahkan seseorang, mereka mungkin tidak dapat menjaga kepala mereka. Li Tua berlutut di tanah ketakutan, "Tuan Paviliun, haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkapnya?" Dia seharusnya belum pergi jauh. Ketika Namong Yan mendengar ini, dia merasa sangat marah. Bahkan dia bukan lawannya. Jika orang-orang ini pergi, mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Dia memarahi mereka, betapa cerobohnya. "Apakah saya mengatakan bahwa saya ingin mengejar masalah ini?" Old Li tidak tahu apa yang dia katakan salah. "Tuan Paviliun, bukankah kamu sangat marah sebelumnya? Mungkinkah Anda berniat melepaskannya?" Petik 2. Namong Yan memulihkan ketenangannya, kekuatan emosional seorang alkemis peringkat 7 tidak terlalu lemah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu repot tentang masalah ini. Ingatlah untuk tidak pernah menimbulkan masalah bagi orang itu. Jika orang itu datang lagi di masa depan, perlakukan dia dengan hormat dan tanpa meremehkannya. Adapun masalah 30 juta tael emas, saya akan menanganinya." Petik 2. Sepertinya dia harus pergi lebih lambat dari yang dia harapkan, Namong Yan tersenyum pahit. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan pemurnian beberapa pil kelas 7 untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, dia masih merasa marah, 30 juta tael emas, betapa brengseknya dia menyebut tawaran seperti itu. Di luar paviliun Linlang, Xiao Chen mengenakan jubah hitamnya. Saat dia berjalan perlahan, dia memantau 4 orang yang mengikutinya dengan sense spiritualnya. Ada seorang master bela diri kelas rendah dan 3 murid bela diri kelas superior. Ini sedikit rumit. Saya harus berurusan dengan master bela diri itu sesegera mungkin, pikir Xiao Chen, dan dia membuat rencana di dalam hatinya. Tanpa disadari, Xiao Chen sudah berjalan ke gang yang sepi. Gang itu sangat sempit, dan hanya bisa memungkinkan 2 orang untuk berdiri bahu-membahu. Ini sudah cukup jauh dari jalan-jalan yang ramai. Tidak ada tanda-tanda orang di sekitar. Disinilah mereka akan mengambil tindakan, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, ketika dia mengangkat kepalanya, ada seorang kultivator berpakaian biru di depannya. Ketika Xiao Chen berbalik, dia melihat 3 pembudidaya menghalangi jalan di belakangnya. Master bela diri kelas rendah berada di depan dan 3 murid bela diri kelas superior berada di belakang.
Itu adalah serangan menjepit. Tampaknya Xiao Chen tidak memiliki jalan keluar. Mengikuti saya jauh-jauh dari paviliun Linlang di sini. Ada urusan apa kamu denganku? Sementara Xiao Chen berbicara, mantra surgawi guntur ungu dengan cepat beredar. Yang dia butuhkan hanyalah membunuh master bela diri dalam satu serangan. Aku tidak bisa diganggu dengan omong kosongmu. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera serahkan barang-barang yang Anda peroleh dari pelelangan. Atau kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Xiao Chen, di bawah jubah, mengungkapkan senyum tipis. Ki dan darahnya melonjak, dan dia sekarang dalam kondisi puncaknya. Dia hanya menunggu lawan menunjukkan celah. Xiao Chen pura-pura berpikir, dia berbalik dan menghadap master bela diri kelas rendah. Kamu ingin batu roh kelas rendah? Aku bisa memberikannya padamu. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan batu roh kelas rendah terbang ke udara. Di bawah sinar matahari, batu roh mengeluarkan kilau cerah. Itu bergerak dalam lengkungan yang tinggi dan perlahan-lahan menuju ke master bela diri kelas rendah. Meskipun master bela diri kelas rendah curiga bahwa Xiao Chen menyerahkan batu roh dengan sangat patuh, dia memandang rendah Xiao Chen karena menjadi murid bela diri kelas medial yang tidak akan berbahaya baginya. Saat batu roh hendak mendarat, master bela diri kelas rendah yang menatap Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke batu roh di udara. Dia melompat dan mengulurkan tangan kanannya, berniat untuk menangkap batu roh yang jatuh. Huci! Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya saat dia berteriak dengan ringan. Dia menginjakkan kakinya di tanah, meninggalkan jejak sedalam 2 inci. Sosoknya sekarang bergerak ke depan seperti anak panah. Ketika master bela diri kelas rendah melihat Xiao Chen bergerak, dia berhenti mencoba menangkap batu roh dan dengan percaya diri mengirimkan serangan telapak tangan, mencoba menghentikan Xiao Chen menyerang. Namun, dia telah melewatkan momen kunci karena dia tidak siap untuk itu. Dia tidak bisa menghentikan Xiao Chen, yang berada dalam kondisi puncaknya, untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ada angin yang datang dari telapak tangannya, bersiul, dan cahaya ungu berkedip. Master bela diri kelas rendah merasakan listrik datang dari telapak tangan itu. Dia sekarang merasakan perasaan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menemukan bahwa tangan dan kakinya langsung kaku. Bang! Ketika Xiao Chen memiliki keuntungan, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menendang orang di depannya. Tanpa main-main, dia menendangnya ke udara. Hah! Aliran api ungu dengan cepat berputar di sekitar jari Xiao Chen. Setelah jumlah putaran yang tidak diketahui, itu menembak ke arah orang di udara. Ada suara merdu, dan lubang seukuran jari muncul di dahinya. Ketika dia ditendang ke udara, listrik yang digunakan Xiao Chen untuk menyerangnya sudah padam. Ketika api menembak ke arahnya, seluruh tubuhnya langsung dilalap. Namun, api sejati guntur ungu dari Xiao Chen ini bukan lagi api sejati guntur ungu sebelumnya. Kemampuan penetrasinya sekarang berada di level lain. Itu langsung menembus perisai esensnya. Api yang memasuki otaknya mulai membakar di dalam tubuhnya. Lubang yang dibuat oleh api tumbuh semakin besar. Di bawah matahari, tubuhnya sekarang seperti kayu bakar. Setelah dia terbakar, dia berubah menjadi abu yang perlahan jatuh dari langit. Ketika angin bertiup, mereka tersebar dan berubah menjadi debu selamanya. Meskipun butuh waktu lama untuk menggambarkan semua yang terjadi, semua ini sebenarnya hanya butuh sesaat untuk terjadi. Sejak dia membuat lawannya mati rasa, menendangnya ke udara dan menembakkan Purple Thunder True Fire, hanya 3 napas waktu yang telah berlalu. Ketika 3 orang di belakang melihat rekan mereka berubah menjadi abu, ada ketakutan tak terbatas yang muncul di mata mereka. Dalam sekejap mata, orang terkuat disingkirkan oleh Xiao Chen. Apakah orang ini benar-benar murid bela diri kelas medial? Mereka melemparkan pandangan mereka pada Xiao Chen, yang mengenakan jubah hitam itu, sekali lagi. Kali ini, Xiao Chen tampak seperti malaikat maut yang datang dari neraka. Brengsek. Tidak peduli seberapa kuat dia masih seorang murid bela diri kelas medial. Selanjutnya, dia tidak memiliki senjata roh. Saya tidak percaya dia bisa membunuh kita bertiga, kata salah satu dari 3 pria itu dengan berani. Ketika 2 pria lainnya mendengar itu, mereka buru-buru menarik senjata mereka. Misi yang diberikan Tuan Muda kedua kepada mereka tidak dapat gagal atau hukuman yang akan mereka derita akan sangat berat. Meskipun orang di depan mereka menakutkan, mereka masih memiliki peluang untuk menang. Namun, setelah mereka menarik senjata mereka, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan berguna di gang sempit ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa jengkel. Xiao Chen tersenyum ketika dia sedikit mengejek mereka, apakah kamu pikir aku secara acak masuk ke gang ini? Karena Anda dengan bodohnya mengikuti saya, tidak ada dari Anda yang akan melarikan diri hari ini. Petik 2. Bab 53, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. 3 murid bela diri kelas unggul tidak dapat menggunakan senjata mereka di gang sempit ini. Hanya 2 orang yang bisa berdiri berdampingan di sini. Xiao Chen hanya perlu menghadapi mereka berdua sekaligus, dan ini bukanlah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Lebih jauh lagi, karena gang itu selebar 2 pria yang berdiri bersebelahan, lebih nyaman bagi Xiao Chen untuk bergerak.
Setelah dia berurusan dengan ketiga pria ini, Xiao Chen tidak menghabiskan setengah dari esensnya. Menembakkan beberapa aliran api, dia mengubah semua tubuh di tanah menjadi abu. Xiao Chen melepas jubah hitamnya dan perlahan meninggalkan gang yang sepi ini. Terus berjalan ke depan, sebenarnya ada bengkel di ujung gang. Tukang besi ini terlihat sangat tua. Cat di papan nama sebagian besar sudah terlepas, dan itu tampak seperti sepotong papan kayu yang membusuk. Xiao Chen memikirkan tujuannya keluar hari ini. Dia memutuskan untuk masuk untuk melihat karena dia sudah ada di sana. Dia tidak akan kehilangan apapun hanya dengan memeriksanya. Ukuran toko ini sangat kecil. Bahkan tidak ada rak lengkap di toko sempit itu. Sebagian besar barang besi hanya ditumpuk begitu saja di berbagai sudut, membuat toko tampak semakin berantakan. Xiao Chen melihat sekeliling, dan di tumpukan barang besi dia bahkan menemukan beberapa alat pertanian. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa itu lucu. Untuk berpikir bahwa mereka membuat alat pertanian. Ini menunjukkan betapa buruknya bisnis mereka. Dan untuk berpikir bahwa saya benar-benar mempertimbangkan datang ke sini untuk menempa senjata roh. Masalah terbesarnya adalah, meskipun Xiao Chen sudah berada di toko cukup lama, tidak ada seorang pun di sekitar. Ini menyebabkan dia merasa curiga. Xiao Chen tidak punya niat untuk tinggal lebih lama, dan hendak pergi. Tunggu dulu, jangan pergi. Coba lihat senjata-senjata di pojok itu, suara Ao Jiao tiba-tiba muncul di benaknya. Xiao Chen berkata dalam suasana hati yang buruk, itu hanya tumpukan sampah. Tidak ada yang bisa dilihat. Jika aku menyuruhmu untuk melihatnya, pergi saja dan lihatlah. Xiao Chen merasa tidak berdaya saat dia berjalan menuju sudut itu dan dengan santai mengeluarkan pedang. Lebarnya 2 jari dan panjangnya sekitar 1 meter. Itu terbuat dari besi halus, tetapi tidak terlihat cantik dan tampak sangat biasa. Xiao Chen tidak terlalu pandai menggunakan senjata. Setelah melihat lama, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Dia bangkit dan memegang pedang di tangannya, dan dengan santai mengacungkannya. Xiao Chen menggunakan pedang dan menusukkannya ke berbagai arah. Tidak ada suara yang keluar darinya, dan Xiao Chen tidak dapat mendeteksi kekuatan aneh apapun. Dia kemudian menempatkan pedang kembali di sudut. Kemudian, Xiao Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengambil pedang itu lagi dan mengacungkannya sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, tidak ada suara, dia juga tidak bisa merasakan kekuatan yang tidak biasa. Ekspresi takjub melintas di matanya. Dia meletakkan pedang di tangannya ke bawah dan mengambil pedang yang lebih tipis. Dia mengacungkannya dengan beberapa kekuatan dan seperti sebelumnya, dia tidak mendengar suara aneh yang datang darinya, atau suara apapun dalam hal ini. Kenapa tidak ada suara yang keluar dari pedang ini? Jika pedang sebelumnya dijelaskan oleh pedang yang terlalu berat, pedang ini setipis sayap jangkrik. Kenapa masih tidak ada suara? Xiao Chen berkata dengan bingung. Ao Jiao tiba-tiba keluar dan berkata, pedang tidak digunakan dengan cara seperti itu. Petik 2. Xiao Chen memperhatikan bahwa kulitnya sudah jauh lebih baik. Dia sekarang bisa menghilangkan kekhawatirannya sebelumnya saat dia bertanya, ada apa dengan pedang ini? Petik 2. Ao Jiao tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil pedang dari tangan Xiao Chen dan dengan santai mengambil posisi. Seluruh tubuhnya diam-diam berdiri di sana. Xiao Chen bisa merasakan auranya terus meningkat, seolah-olah dia akan menembus langit di saat berikutnya. Pusi. Ao Jiao tiba-tiba bergerak dan mengiris pedang di udara. Pedang yang setipis sayap jangkrik itu mengeluarkan dengungan yang menyenangkan. Suaranya merdu, itu halus dan lembut, seperti hujan yang jatuh ke tanah, menetes tanpa henti. Weng! Suara pedang terus bergema. Detik berikutnya, semua senjata di dalam toko mulai bersenandung juga. Itu seperti seseorang yang bertemu dengan pasangan ideal mereka. Suara itu sangat menyenangkan. Xiao Chen tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mengambil kembali pedang dari Ao Jiao dan semua pedang di toko segera berhenti bersenandung. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Xiao Chen, tidak ada suara sama sekali, seolah-olah sudah mati. Ya, seolah-olah itu sudah mati. Ini terdengar canggung, karena pedang bukanlah benda hidup pada awalnya. Bagaimana bisa dikatakan sudah mati? Namun, inilah yang dirasakan Xiao Chen saat ini. Kenapa ketika pedang ini ada di tanganku, sepertinya sudah mati. Dan ketika itu ada di tanganmu, langsung terasa hidup. Xiao Chen menyuarakan keraguan di hatinya kepada Ao Jiao. Ketika dia bertanya tentang pedang, wajah Ao Jiao dipenuhi dengan ekspresi bangga. Sayangnya, dengan wajahnya yang imut ketika dia menjadi bangga, dia terlihat lebih seperti seorang gadis kecil. Meskipun kamu tidak mengerti apa-apa tentang pedang, analogimu cukup tepat. Mendengarkan pedang, dan berkomunikasi dengannya. Orang-orang yang memahami itu secara alami akan memahaminya, dan mereka yang tidak memahaminya tidak akan. Petik 2. Ketika Ao Jiao mengatakan ini, dia bingung. Dia tidak mengerti apa-apa. Xiao Chen berkata, bisakah kamu membuatnya lebih sederhana? Ao Jiao berpikir sejenak dan berkata, sederhananya, ketika senjata ini ditempa oleh tangan pandai besi ini, mereka semua memperoleh spiritualitas yang belum sempurna setelah mereka selesai.
Petik 2. Untuk seseorang yang memiliki persepsi tertentu terhadap senjata, mereka bisa mengeluarkan 3 kali kekuatan biasanya. Sebaliknya, seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang senjata, tidak akan mampu mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Petik 2. Xiao Chen tercengang. Sepertinya orang di belakang toko ini adalah seorang ahli. Dia berkata, ada begitu banyak pedang spiritual yang ditempatkan di sini. Apakah senior toko ini tidak takut dicuri orang? Ao Jiao menggelengkan kepalanya, meskipun pedang memperoleh spiritualitas, pedang itu hanya terbuat dari logam biasa. Seberapa kuat mereka? Jika mereka murni membandingkan kekuatan, salah satu dari pedang ini di sini tidak akan bisa dibandingkan dengan senjata roh yang paling dasar sekalipun. Petik 2. Haha, memikirkan bahwa aku akan bertemu seseorang yang mengerti pedang di toko kecil yang terpencil ini. Pedang di sini belum berteriak selama 10 tahun sekarang. Tiba-tiba, tawa yang berani datang dari belakang toko. Seorang pria tegap, tinggi, dan kokoh dengan wajah persegi perlahan-lahan masuk dari pintu belakang. Ketika orang-orang memandangnya, mereka merasa dia sangat heroik. Namun, sepertinya ada yang salah dengan kaki kirinya, karena dia berjalan dengan pincang. Pria itu pertama kali menatap Xiao Chen, sebelum mengalihkan pandangannya ke Ao Jiao. Ada ekspresi terkejut di matanya saat dia berkata, roh pedang dengan sifat spiritual yang kuat. Tidak heran Anda bisa memahami pedang pada tingkat seperti itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Xiao Chen saat dia berkata, aku akan lancang dan bertanya, aku ingin tahu senjata surgawi apa yang kamu miliki. Bisakah Anda mengeluarkannya untuk saya lihat? Petik 2. Dia memang ahli. Dengan satu pandangan, dia bisa melihat asal-usul Ao Jiao. Xiao Chen menangkupkan tangannya dan membungkuk padanya saat dia berkata, senior memiliki penglihatan yang bagus. Namun, senjata diri rendahan ini sudah rusak, dan aku tidak bisa mengeluarkannya. Ekspresi bingung muncul di mata pria itu saat dia berkata, senjata surgawi sudah rusak. Bagaimana bisa? Jika itu terjadi, maka roh pedang itu. Kamu telah mematahkan satu kaki, apakah kamu masih bisa menempa senjata roh? Ao Jiao tiba-tiba menyela, memotong pria itu. Xiao Chen menatap Ao Jiao dengan terperangah. Dia telah mengganggunya, dia pasti berusaha menyembunyikan sesuatu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Xiao Chen berkata dengan nada meminta maaf kepada pria itu, maaf senior, roh pedangku tidak pandai berkata-kata. Saya minta maaf untuk itu. Pandai besi itu tersenyum, tidak apa-apa, namaku Mo Fan. Jangan terus memanggilku senior. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Penatua Brotermo. Petik 2. Xiao Chen menganggukkan kepalanya, saya Xiao Chen. Apakah kakak tertuamu masih bisa memalsukan senjata roh? Petik 2. Kejutan muncul di mata Mo Fan, Xiao Chen. Tuan muda kedua dari klan Xiao Kota Mohe. Xiao Chen menganggukkan kepalanya, namun, ada gelombang besar di hatinya. Apakah orang ini mengenali saya? Sepertinya aku tidak memiliki ingatan apapun tentang dia. Mungkinkah sebelum saya pindah, Xiao Chen yang asli melakukan sesuatu untuk menyinggung seseorang? Jika demikian, maka semuanya akan menjadi masalah. Sulit untuk menemukan pandai besi yang baik di kota Mohe. Jika harapannya pupus karena ini, itu akan sangat disayangkan. Mo Fan berkata, saudara Xiao Chen, bukankah kamu menyelamatkan seorang gadis kecil di jalanan 1 bulan yang lalu? Itu adalah putri saya. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu hari ini. Petik 2. Jadi itulah yang terjadi. Xiao Chen santai. Dia tidak menyangka bahwa masalah sepele seperti itu benar-benar menyebabkan ini. Xiao Chen tersenyum, aku pergi terburu-buru hari itu. Apakah gadis kecil itu baik-baik saja setelah itu? Apakah dia sok? Mo Fan tertawa terbahak-bahak, gadis muda itu sangat liar. Saat saya tidak memperhatikan, dia menyelinap keluar. Ketika saya kembali, saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi dari orang lain. Petik 2. Aku berhutang budi padamu. Gadis muda itu tidak mengalami sok apapun. Semuanya baik-baik saja. Saya berterima kasih untuk itu. Dimulai dengan topik ini, mereka melanjutkan percakapan cukup lama. Kemudian Xiao Chen tiba-tiba bertanya tentang keraguan di hatinya, Kakak Mo, mengapa ketika saya datang, tidak ada yang mengawasi toko? Petik 2. Mo Fan tersenyum canggung untuk sementara waktu, manusia memiliki 3 kebutuhan. Saya tidak punya orang lain yang bekerja di toko ini, jadi tidak ada yang mengawasi toko ini. Petik 2. Catatan TL, manusia memiliki 3 kebutuhan adalah pepatah Cina untuk 3 hal yang harus dilakukan manusia, makan, kencing, kotoran. Xiao Chen berkeringat secara internal, mengapa dia tidak memikirkan alasan ini? Dia dengan cepat mengubah topik, Kakak Mo, apakah kamu masih bisa memalsukan senjata roh? Ketika Mo Fan mendengar ini, ekspresinya perlahan berubah menjadi hati-hati, Saudara Xiao Chen, saya ingin berbicara dengan roh pedang Anda sendirian. Bisakah Anda memberi kami sedikit ruang? Persis apa yang saya maksudkan. Anda tidak perlu peduli dengan pendapat sampah ini, kata Ao Jiao. Xiao Chen merasa agak menyerah.
Dia baru saja memusnahkan 4 pembudidaya yang memiliki alam kultivasi lebih tinggi darinya. Mengapa Ao Jiao masih meremehkannya? Meskipun ada sedikit tipu daya yang terlibat, mereka semua terbunuh oleh tangannya sendiri. Bahkan tidak ada sedikit pernyataan yang berlebihan dalam hal ini. Ao Jiao berkata, aku tahu kamu tidak merasa yakin. Jika Anda bisa membuat salah satu senjata di sini berteriak, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Petik 2. Xiao Chen berkata tanpa daya, Kakak Mo, aku akan keluar duluan. Di luar pintu, Xiao Chen tersenyum di dalam hatinya. Meskipun saya secara fisik pergi, sense spiritual saya bisa masuk. Hal-hal yang Anda bicarakan tidak akan luput dari telinga saya. Sister Ao Jiao, mencoba menyembunyikan sesuatu untukku. Metode Anda terlalu naif. Setelah Ao Jiao melihat Xiao Chen keluar, dia melambaikan tangannya dan penghalang kuning samar menutupi seluruh toko. Sense spiritual Xiao Chen diblokir. Karena Anda pergi dengan patuh, Anda pasti memiliki beberapa rencana dalam pikiran. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda? Betapa naifnya, Setelah Ao Jiao menyebarkan batas, dia berkata, mari kita pergi untuk mengejar. Penerus generasi mana dari Sekte Langit Cerah adalah Anda? Apakah Clear Sky Hammer Anda sudah bangun? Seberapa parah cedera kaki Anda berdampak pada Anda? Mo Fan membuka mulutnya lebar-lebar, dia kemudian berkata dengan tidak percaya, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana Anda tahu banyak tentang latar belakang saya? Kenapa aku merasakan aura familiar di sekitarmu? Bab 54, Air Mata Air Kuning Dunia Bawah. Itu tidak aneh, tubuh asliku ditempa oleh Master Sekte generasi ketiga, kata Ao Jiao acuh tak acuh. Mo Fan tercengang, pedang kayu guntur senjata sub ilahi. Bukankah kamu binasa bersama dengan Kaisar Guntur Sangmu ribuan tahun yang lalu? Petik 2. Ao Jiao sedikit mengernyit, kamu tidak perlu repot dengan urusanku. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Mo Fan melihat kakinya yang lumpuh dan berkata, Sekte Langit Cerah telah dilenyapkan sejak lama. Saya adalah penerus terakhir dari Clear Sky Sect. Kakiku ini dilumpuhkan oleh musuh, menyebabkan sirkulasi esens terganggu. Sekarang, saya hanya bisa menempa senjata roh peringkat surga yang terbaik. Mustahil untuk memalsukan senjata sub-divine. Ao Jiao bersujud saat dia berkata, peringkat surga. Itu sudah lebih dari cukup. Ketika Xiao Chen, yang berada di luar, merasakan penghalang yang menghalangi sense spiritualnya menghilang, dia dengan cepat masuk. Dia memelototi Ao Jiao dengan marah, tetapi dia mengabaikannya. Ketika Mo Fan melihat Xiao Chen masuk, dia berkata, Saudara Xiao Chen, senjata roh macam apa yang ingin kamu tempa? Apakah semua bahan sudah siap? Ketika dia mendengar ini, Xiao Chen dengan cepat mengeluarkan batu bulan dan potongan logam hitam kelas puncak dari cincin semestanya. Dia berkata, ini semua bahan yang telah saya siapkan. Saya ingin menempa pedang. Petik 2. Mo Fan melihat tumpukan monstone di tanah yang tingginya sekitar 66 cm. Matanya terbuka lebar tidak percaya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke potongan besi beku kelas puncak. Ya dewa, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak monstone? Dan besi beku kelas puncak ini? Sungguh luar biasa. Xiao Chen tersenyum puas. Dia menemukan selembar kertas dan menggambar seperti apa Lunar Shadow Saber sebelum menyerahkannya kepada Mo Fan. Ini adalah desain dasarnya. Saya ingin tahu apakah bahan yang saya bawa cukup. Petik 2. Mo Fan menerima gambar itu dan melihatnya. Namun, dia merasa tidak berdaya ketika melihatnya. Gambar ini bukan cetak biru senjata yang tepat, itu hanya ilustrasi dari Lunar Shadow Saber. Tuan Muda Xiao, gambarmu ini terlalu sederhana dan kasar. Maafkan kata-kata saya yang terus terang, tetapi desain pedang ini tidak bagus. Ada banyak tempat di mana itu bisa diperbaiki. Petik 2. Haruskah itu diubah? Xiao Chen ragu-ragu di dalam hatinya. Desain pedang ini adalah sesuatu yang dia sukai. Itu sangat mirip dengan pedang yang dia lihat di kartun selama kehidupan sebelumnya. Itu bukan desain yang tebal seperti pedang kavaleri. Pedang ini setidaknya memiliki desain yang ramping. Sebagai mantan otaku, dia memiliki minat tertentu untuk mempertahankan desain ini. Dia tidak ingin mengubahnya terlalu banyak. Mo Fan melihat Xiao Chen ragu-ragu dan berkata, bagaimana dengan ini, saya akan menggambar sketsa kasar sekarang, dan Anda dapat melihat apakah Anda menyukainya. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan Mo Fan mulai menggambar. Ao Jiao dan Xiao Chen berdiri di samping dan melihat dengan penuh perhatian. Semakin Xiao Chen menonton, semakin dia tersipu. Sketsa kasar Mo Fan jauh lebih baik daripada sketsanya. Setengah jam kemudian, Mo Fan menyerahkan gambar yang sudah selesai kepada Xiao Chen. Gambarnya tidak hanya memiliki indikasi yang jelas tentang panjang, lebar, dan ketebalannya, bahkan memiliki catatan sederhana pada semua bahan yang diperlukan. Khawatir bahwa Xiao Chen tidak memahaminya, Mo Fan berdiri di samping dan menjelaskan, Tuan Muda Xiao, berdasarkan gambar yang Anda berikan kepada saya sebelumnya, bahwa Lunar Shadow Saber tampaknya hanya memiliki panjang 1,2 meter. Saya meningkatkannya menjadi 1,6 meter. Petik 2. Secara alami,
semakin lama pedang, semakin banyak keuntungan yang dia miliki dalam pertempuran. Namun, kebanyakan pandai besi tidak akan menambah panjang pedang jenis ini. Ini karena semakin panjang pedang, semakin sulit untuk membuat pedang menjadi ramping. Itu akan menghancurkan bentuk keseluruhan dan sifat pedang yang ramping. Dengan demikian, kebanyakan pandai besi akan menghindari perubahan besar ini, dan fokus pada perubahan kecil. Mereka tidak akan menambah panjang pedang hingga lebih dari 1,2 meter. Mo Fan terus menjelaskan, tidak perlu membuat perubahan besar pada luasnya. Untuk pedang jenis ini, lebar 2 jari adalah standar yang biasa. Petik 2. Namun, karena panjang pedang ini ditingkatkan menjadi 1,6 meter, saya sarankan Anda menambahkan lebar setengah jari lagi ke lebarnya. Dengan demikian, pedang tidak akan terlihat terlalu tipis karena panjangnya bertambah secara negatif mempengaruhi estetikanya. Mo Fan menjelaskan setiap perubahan yang dia buat. Selanjutnya, setelah perubahan, itu terlihat lebih tirani daripada Lunar Shadow asli. Itu bahkan tidak kalah dengan sabit Grim Reaper. Semakin Xiao Chen melihatnya, semakin dia merasa puas. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak Mo, kami akan mengikuti perubahan yang kamu buat." "Benar, bahan apa lagi yang saya kurang? Saya masih punya waktu dan bisa mengantarkannya dalam beberapa hari." Petik 2. Mo Fan berkata, "Itu tergantung pada peringkat senjata roh apa yang ingin kamu tempa. Selain itu juga tergantung pada permintaan khusus yang Anda miliki." Petik 2. Xiao Chen tidak menyangka akan ada begitu banyak detail untuk ini. Dia meminta Mo Fan untuk menjelaskan semuanya padanya. Jadi Mo Fan menjelaskan bahwa senjata roh dibagi menjadi 4 peringkat, dari yang terbaik hingga yang terburuk, surga, bumi, mendalam, kuning. Dalam setiap peringkat, mereka dapat dibagi menjadi 3 kelas, superior, medial, dan inferior. Senjata roh peringkat di atas surga adalah senjata sub-ilahi dan surgawi. Ada total 10 senjata surgawi di benua Tianwu. Setiap kali senjata surgawi baru lahir, senjata surgawi lama binasa. Setelah Xiao Chen mendengar semua penjelasan dasar ini, Mo Fan melanjutkan, terlepas dari pangkat senjata roh, adalah mungkin untuk memenuhi permintaan pembudidaya dan memasang inti iblis dari atribut yang sesuai. Petik 2. Inti iblis adalah inti dalam dari binatang iblis. Binatang iblis adalah binatang roh yang dirusak oleh ki iblis. Dibandingkan dengan Spirit Beast, mereka mengalami mutasi drastis. Salah satu mutasi drastis adalah inti dalam dari binatang roh. Inti dalam dari binatang roh pada awalnya adalah objek yang memelihara esens. Setelah inti dalam berubah menjadi inti iblis, itu akan diisi dengan energi kekerasan. Tampaknya memiliki hubungan misterius dengan dunia. Ketika dipasang ke dalam senjata roh, itu akan memberi senjata roh kekuatan besar, serta atribut inti iblis. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia berkata, "Menurut apa yang Anda katakan, saya masih kekurangan inti iblis yang dikaitkan dengan kilat. Apakah saya benar?" Petik 2. Mo Fan menganggukkan kepalanya, namun, Ao Jiao telah mendiskusikan ini denganku sebelumnya. Sebenarnya, saya kebetulan memiliki inti iblis binatang iblis Thunder Rock peringkat 6 dengan saya. Saya dapat membiarkan Anda memilikinya terlebih dahulu, anggap itu sebagai ucapan terima kasihku padamu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sepertinya kata-kata Mo Fan sebelumnya adalah pengaturan untuk memberikan inti iblis ini kepada Xiao Chen. Ketika dia melihat Ao Jiao, dia menemukan bahwa dia dengan polos menatapnya. Tatapan itu terlihat sangat murni, membuatnya sakit kepala. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Xiao Chen berkata, "Karena kamu tidak kekurangan apa-apa, kapan kamu bisa menyelesaikannya?" Mo Fan berpikir sebentar sebelum berkata, "Tuan Muda Xiao, jika Anda sedang terburu-buru, saya dapat menyelesaikannya hari ini. Namun, Anda harus membantu saya. Jika Anda tidak terburu-buru, saya bisa menyelesaikannya dalam 3 hari sendiri dan mengirimkannya kepada Anda." Petik 2. Karena itu mungkin untuk menjadi cepat, itu yang terbaik. Lebih baik segera memiliki senjata roh yang bagus. Harus menunggu selama 3 hari akan membuatnya tegang. Tiba-tiba Xiao Chen sepertinya teringat sesuatu. "Benar, setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum mengatakan peringkat senjata roh apa yang akan kamu buat." Petik 2. Saat Mo Fan mengambil Moonstone dan Pick Great Frost Iron di tanah, dia dengan santai berkata, "Dengan begitu banyak Moonstone, tentu saja itu akan menjadi peringkat surga kelas superior." Peringkat surga kelas superior. Xiao Chen tercengang. Senjata roh peringkat surga tidak muncul di benua selama ratusan tahun. Sementara salah satu alasan utama adalah kurangnya Moonstone, alasan penting lainnya adalah kurangnya keterampilan pandai besi. Dalam 100 tahun ini, seharusnya ada orang yang berhasil mengumpulkan jumlah Moonstone yang diperlukan untuk membuat senjata roh peringkat surga. Namun, karena tidak ada senjata roh peringkat surga yang muncul, kemungkinan karena kurangnya pandai besi yang brilian.
Menurut apa yang dipahami Xiao Chen, satu-satunya orang yang bisa menempa senjata roh peringkat surga ke atas di benua Tianwu adalah orang-orang dari Clear Sky Sect. Ada garis keturunan misterius di tubuh orang-orang dari Clear Sky Sect. Mereka semua dilahirkan dengan Clear Sky Hammer. Masing-masing dan setiap murid Sekte Langit Cerah secara alami terlahir sebagai pandai besi surgawi. Faktanya, beberapa pandai besi surgawi di benua itu adalah penerus dari Sekte Langit Cerah. Ini adalah keuntungan dari garis keturunan mereka. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat iri orang luar, tetapi tidak pernah. Namun, bakat inilah yang membawa mereka menuju kematian mereka. Menurut legenda, 600 tahun yang lalu tanah suci dari dinasti Tianwu ingin mereka menempa senjata surgawi baru. Sejak zaman kuno, Sekte Langit Cerah memiliki hukum yang disahkan oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak pernah diizinkan untuk memalsukan senjata surgawi. Paling-paling, mereka hanya diizinkan untuk memalsukan senjata sub-ilahi. Karena aturan aneh ini, Sekte Langit Cerah menolak permintaan tanah suci. Sejak saat itu, Sekte Langit Cerah tidak ada lagi di dunia ini. Dalam beberapa ratus tahun ini, benua Tianwu tidak memiliki senjata roh peringkat surga yang baru. Ketika Xiao Chen dengan santai bertanya tentang pangkatnya, Mo Fan berkata dia ingin menempa senjata roh peringkat surga. Mungkinkah dia berpikir bahwa keterampilan menempanya sebanding dengan penerus Sekte Langit Cerah? Xiao Chen menekan kecurigaan yang ada di hatinya dan mengikuti Mo Fan. Mereka pergi melalui pintu belakang dan tiba di halaman. Mo Fan terus memimpin Xiao Chen ke depan saat mereka melewati beberapa rumah kecil. Akhirnya, dia berhenti di depan sebuah rumah batu. Mengambil kunci, dia membuka kunci pintu ke rumah batu dan dia dengan lembut mendorong pintu batu itu. Bagian dalamnya gelap gulita. Karena rumah dibangun di daerah yang buruk dengan pencahayaan yang buruk, sinar matahari dari luar tidak bisa masuk. Mo Fan menyalakan lampu minyak dan membuka jalan rahasia. Dia berkata dengan nada meminta maaf, karena suhu di bengkel akan terlalu tinggi, saya harus membangunnya di bawah tanah. Kita masih harus berjalan jauh. Xiao Chen menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia mengikuti Mo Fan turun ke lorong. Setelah setengah jam, sebuah ruangan batu besar muncul di depan mata Xiao Chen. Di dalam ruang batu, ada segala macam alat tempa. Tungku besar di tengah menarik perhatian semua orang. Di samping tungku, ada tong besar. Xiao Chen mendekat untuk melihatnya, dan dia menemukan bahwa tong itu berisi cairan hitam. Itu tampak seperti tinta, namun bukan tinta. Itu sangat hitam sehingga sepertinya memancarkan cahaya. Namun, ketika dia memeriksanya dengan cermat, itu tidak mencolok. Ini sangat kontradiktif. Xiao Chen belum pernah melihat air aneh seperti itu sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang ada di dalam tong ini. Petik 2. Mo Fan saat ini sedang merapikan ruang bawah tanah yang sudah lama tidak digunakannya. Dia saat ini tidak dapat menjawab pertanyaan Xiao Chen. Ao Jiao berkata, ini adalah air mata air kuning dunia bawah. Ini adalah air yang paling cocok di dunia ini untuk temper. Petik 2. Mata air kuning. Xiao Chen menggigil dan dengan cepat mundur dari tong. Alasan utamanya adalah bahwa legenda mata air kuning dunia bawah dari bumi berakar kuat di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Catatan TL, mata air kuning adalah kata lain untuk neraka dalam bahasa Cina. Ao Jiao menatap Xiao Chen dengan aneh dan berkata, ada apa denganmu? Apakah Anda takut dengan air mata air kuning? Meskipun Xiao Chen memang takut dengan air mata air kuning, dia tidak mau mengakuinya saat ini. Xiao Chen berkata dengan tenang, bagaimana bisa? Itu benar, Kakak Mo, apakah ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya? Petik 2. Bab 55, Angin yang Menyegarkan Menggerakkan Hati Pemuda. Xiao Chen dan Mo Fan sama-sama merapikan ruang rahasia yang sudah lama tidak digunakan, dan menghabiskan waktu setengah jam untuk melakukannya. Setelah itu, Mo Fan memeriksa tungku sekali lagi. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan menyalakan api. Ketika Anda mendengar perintah saya, operasikan belau. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan perlahan berjalan menuju belau. Dia menggenggam gagangnya, terbuat dari kayu yang indah, dengan kedua tangannya. Ada perasaan dingin yang datang dari gagang kayu. Awal, api di tungku tiba-tiba meraung, dan itu langsung menyebabkan gelombang panas di seluruh ruang bawah tanah. Namun, yang aneh adalah desainnya yang cerdik. Setelah gelombang panas beredar sekali di udara, perlahan-lahan menghilang, menyebar kemana-mana di ruang rahasia dengan cara yang terdistribusi dengan baik. Selanjutnya, ada udara segar yang datang dari ventilasi udara. Meskipun ruang bawah tanah masih sangat panas, itu tidak pada tingkat yang tak tertahankan. Xiao Chen mengabaikan pikiran yang mengganggu di kepalanya, mengencangkan cengkeramannya pada pegangan dan tiba-tiba menarik ke belakang. Hal aneh terjadi. Xiao Chen tercengang menemukan bahwa dia hanya bisa menariknya kembali beberapa sentimeter sebelum tidak bisa menariknya kembali lebih jauh. Dia merasa khawatir di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli betapa tidak bergunanya saya masih memiliki kekuatan murid bela diri kelas medial.
Mungkinkah saya tidak bisa menggerakkan bellow kecil ini? Api di tungku perlahan mulai padam. Mo Fan buru-buru melihat ke arah sisi Xiao Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan cemas berkata, Tuan Muda Xiao, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Api di tungku akan segera padam. Tungku saya ini bukan tungku biasa. Setiap kali api dinyalakan, sejumlah besar batu roh abis. Saya tidak bisa sembarangan menyia-nyiakan mereka. Petik 2. Xiao Chen merasa sangat cemas, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, bellow menolak untuk bergerak. Keringat di keningnya tak henti-hentinya bercucuran. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya alasan untuk ini? Mo Fan tampaknya memahami sesuatu dan dengan cepat datang untuk memberitahu Xiao Chen bahwa ada trik untuk itu. Ao Jiao tiba-tiba memanggil untuk menghentikannya, sekarang bukan waktunya bagimu untuk terganggu. Lanjutkan menonton tungku dengan hati-hati dan bersiap untuk memasukkan batu bulan. Saya akan mengajarinya. Petik 2. Bo, Xiao Chen tiba-tiba merasa seolah-olah sesuatu yang lembut menyentuh bagian belakang kepalanya. Rasanya sangat nyaman. Dia benar-benar merasakan sensasi dingin di ruang bawah tanah yang panas ini. Ini membuatnya tenang. Kamu bodoh. Bellow ini tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan brute force. Anda harus mengikuti aliran udara saat Anda menggunakan kekuatan Anda. Atau yang lain, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan, Anda tidak akan bisa menariknya. Jika Anda menggunakan terlalu banyak kekuatan, Anda bahkan mungkin akan menghancurkan bellow. Petik 2. Sebuah aroma memasuki hidung Xiao Chen. Ao Jiao, yang melayang di udara, bersandar padanya. Ao Jiao yang kencang dan kencang menempel di bagian belakang kepalanya. Kedua lengannya yang ramping diletakkan di lengannya. Dia perlahan membimbing lengannya, mengendalikan pegangan, menarik bellow ke belakang. Dengan raungan beban, nyala api di tungku segera melonjak. Suhu ruang bawah tanah tiba-tiba meningkat 2 kali lipat. Namun, Xiao Chen sebenarnya merasa segar di hatinya. Pada saat ini, suara Ao Jiao jauh lebih lembut dari biasanya. Itu seperti angin musim panas yang paling menyegarkan, dan perlahan-lahan menggerakkan hati pemuda yang gelisah. Perlahan, dia melupakan hal-hal lembut di belakang kepalanya. Di bawah bimbingan Ao Jiao, Xiao Chen mengoperasikan gagang kayu yang mengendalikan tiupan dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa atau lambat. Tidak jelas kapan itu terjadi, tetapi Ao Jiao telah meninggalkan Xiao Chen. Dia sekarang terpesona oleh Mo Fan, yang berada di depan tungku. Mo Fan mengeluarkan sepotong monstone dari belakangnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh sia-sia. Ketika kebanyakan orang memalsukan senjata roh, mereka hanya membutuhkan bubuk monstone. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar melemparkan monstones, sepotong demi sepotong. Petik 2. Jika saya tidak kekurangan bahan berharga lainnya, dengan begitu banyak monstone akan lebih dari cukup untuk menempa senjata Subdivine. Ao Jiao menatap batu bulan yang terus-menerus dijatuhkan ke dalam tungku. Gambar di depannya perlahan mulai kabur. Itu adalah pemandangan yang sama seperti 1000 tahun yang lalu, seorang pemuda tak tertandingi yang membawa sejumlah besar monstones, menuju ke Clear Sky Sect. Karena karismanya yang kuat, Master Sekte dari Sekte Langit Cerah secara pribadi turun gunung dan memalsukan senjata sub-ilahi, pedang kayu guntur, sendiri. Ketika cahaya 5 warna, warna-warni naik ke udara, energi spiritual yang kuat menyelimuti seluruh Sekte Langit Cerah. Semua orang dalam jarak 100 li bisa merasakan niat pedang yang meluap itu. Semua orang tahu bahwa senjata sub-ilahi ke-6 yang diciptakan dalam 1000 tahun terakhir telah lahir. Dia lahir dari cahaya merah pelangi. Dia tampak semurni peri dari surga. Wajah yang terisi penuh itu tampaknya memiliki jejak ketidakdewasaan, dan bingung. Gadis yang baru lahir berdiri di sana dengan tenang. Dengan wajah yang agak tidak dewasa itu, dia tampak seperti anak kecil. Namun, semua ini tidak menutupi harga dirinya. Dia hanya melihat dunia tanpa mengatakan apa-apa. Dalam 1000 li, puluhan ribu senjata roh bergetar karena dia. Karena dia adalah Raja Pedang. Dia adalah raja dari puluhan ribu pedang ini. Meskipun dia baru saja lahir, dia memiliki kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Sejak saya lahir, maka saya adalah raja. Semua senjata harus berlutut di hadapanku untuk memberi salam. Karena aku adalah Raja Pedang. Aku adalah senjata sub-ilahi, pedang Kaisar Guntur Sangmu. Tidak ada yang akan mengganggu kecepatan saya. Dia menggunakan pedang dan menyebabkan cahaya melesat melintasi langit, terbang menuju awan. Senjata sub-ilahi terbang. Petik 2. Dia akan memilih master. Suara-suara heran di bawah muncul berulang kali. Namun, mereka penuh dengan kegembiraan. Tidak ada yang menyangka bahwa pedang kayu guntur yang baru lahir ini akan sangat bangga, sehingga ingin memilih tuannya. Namun, ini berarti bahwa mereka memiliki kesempatan. Jika mereka bisa membuatnya menyerah pada mereka, maka mereka akan menjadi penguasa senjata sub-ilahi ini. Senjata Subdivine, sebuah objek yang diimpikan oleh semua pembudidaya. Namun, pria tak tertandingi itu tidak memberi mereka kesempatan. Dia hanya memberi mereka 3 detik untuk bermimpi. Mereka melihatnya terbang ke langit dengan cara yang sama.
Sama seperti seekor rok besar yang melebarkan sayapnya, dia secepat kilat. Dalam sekejap, dia menggenggam pedang kayu guntur di tangannya. Sang Mu tertawa terbahak-bahak setelah dia turun, matanya penuh dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan saat dia berkata, pedang yang sangat membanggakan. Mulai hari ini, Anda akan dipanggil Ao Jiao. Aku, Sang Mu, akan membuatmu merasa bahwa aku adalah seseorang yang bisa dibanggakan. Suhu ruang bawah tanah tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Terlepas dari desain yang cerdik, ketika tungku menyala secara maksimal, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan hampir 1000 derajat panas. Pakaian Xiao Chen benar-benar basah. Sebaliknya, Mo Fan sudah melepas pakaian dari bagian atasnya, memperlihatkan otot-otot yang kencang. Xiao Chen menyeka keringat di dahinya, dia merasa seluruh tubuhnya kering dan panas. Seluruh ruang bawah tanah seperti oven. Dia merasa bahwa jika dia tinggal di sini, dia akan dipanggang sampai matang. Namun, saat kritis telah tiba. Mo Fan menggunakan teknik rahasianya dan mencampur besi cair yang mendidih di tungku. Tumpukan batu bulan yang sebelumnya besar sudah berkurang menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak bisa berhenti. Begitu mereka berhenti, maka semua pekerjaan yang telah mereka lakukan akan sia-sia. Senjata roh peringkat surga akan benar-benar sia-sia. Namun, sekarang sangat panas dan Xiao Chen sepertinya akan pingsan. Dia dengan putus asa mengoperasikan bellow. Saat dia melepaskannya, dia akan pingsan. Tepat pada saat ini, embusan udara segar bertiup ke Xiao Chen. Embusan udara ini sampai ke jantung Xiao Chen, menyebabkan tubuhnya yang kering menjadi dingin, membuatnya merasa sangat nyaman. Meskipun dia tidak bisa menoleh, Xiao Chen bisa menebak bahwa udara segar ini berasal dari Ao Jiao. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Memikirkan bahwa gadis ini bisa menjadi seperti ini meskipun mulutnya kotor. Benar, selain baik, gadis ini benar-benar besar. Ketika dia memikirkan adegan sebelumnya, tubuh Xiao Chen benar-benar bereaksi. Catatan TL, yang besar mengacu pada Ao Jiao. Kurung siku tutup. Sial, apa yang saya pikirkan? Xiao Chen dengan marah memukul kepalanya sendiri sebelum dia akhirnya tenang. Dia kemudian terus mengoperasikan bellow. Detik demi detik berlalu, dan setiap kali Xiao Chen tidak tahan lagi, akan ada angin segar yang datang dari belakangnya. Itu akan menyapu semua kelelahan tubuhnya, mengisinya dengan energi lagi. Tumpukan besar batu bulan akhirnya semua dilemparkan ke dalam tungku, mendidih di dalamnya. Semua batu bulan telah berubah menjadi logam cair. Ada tetesan monstone yang terus-menerus melompat dari permukaan cairan cair. Mo Fan dengan hati-hati mengamati cairan cair di tungku, gelombang panas yang terus datang darinya sepertinya tidak membahayakannya. Di dalam tungku, ada cahaya kuning yang unik dari monstone. Ekspresi Mo Fan berubah serius saat dia mengeluarkan besi beku kelas puncak. Tangan kirinya bergerak dalam gerakan melingkar, menyebabkan cairan cair di tungku berputar dengan cepat. Gelombang panas yang lebih mengerikan dikirim kemana-mana. Putong. Sama seperti logam cair berubah menjadi pusaran air yang sempurna, Mo Fan dengan cepat menempatkan besi beku kelas puncak ke mata pusaran air, menyebabkan beberapa percikan. Peak Great Frost Iron perlahan meleleh, cahaya kuning menyatu dengan cahaya hitam, perlahan terjalin dan menyatu. Ketika Frost Iron benar-benar meleleh, cahaya kuning sudah menghilang, dan cairan cair sekarang memiliki cahaya hitam murni. Mo Fan melihat bahwa momennya tepat. Dia berteriak keras dan menamparkan tungku dengan tangan kirinya. Kekuatan hisap besar datang dari telapak tangannya. Cairan cair di tungku mulai berguling terus-menerus, berkumpul di udara. Keringat di dahi Mo Fan terus menetes, jatuh seperti hujan. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal itu. Dia saat ini cemas menonton logam cair yang berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, semua logam cair di tungku tersedot ke udara, membentuk bola logam seukuran bola sepak. Itu mengeluarkan gelombang panas yang mengerikan saat berputar terus-menerus. Tepat pada saat ini, cahaya gemerlap datang tiba-tiba dari tangan Ao Jiao. Pada saat berikutnya, aliran cahaya keluar dari tangannya dan terbang ke bola logam. Mo Fan berkata dengan heran, ini adalah Battle Sage Origins. Battle Sage Origins adalah energi asal serangan terkuat. Dengan itu, senjata spirit dapat mengembangkan Battle Sage attack paling kuat di dunia ini. Menurut legenda, Battle Sage Origins dipisahkan menjadi 6 bagian. Setiap bagian mewakili pemahaman yang berbeda tentang teknik menyerang. 6 bagian dari Battle Sage Origins ditanamkan ke dalam 6 senjata sub-ilahi yang berbeda. Menurut desas-desus, jika 6 senjata sub-ilahi ini dikumpulkan bersama dan asal-usul sage pertempuran dikumpulkan, itu bisa membentuk senjata surgawi baru. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, dalam puluhan ribu tahun sejarah benua Tianwu, hanya ada 10 senjata surgawi. Adapun validitas legenda ini, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah berhasil mengumpulkan 6 senjata sub-ilahi ini bersama-sama. Bab 56, Penampilan Awal Senjata Sub-Ilahi. Mo Fan menarik pikirannya dan mengulurkan tangan kirinya, dan bola logam yang sangat panas itu memancarkan cahaya yang cemerlang.
Mo Fan menyipitkan mata ketika itu terjadi saat dia mengeluarkan sarung tangan sutra emas dan perlahan meletakkannya di tangan kirinya. Tidak diketahui dari bahan apa sarung tangan sutra emas itu dibuat, tetapi Mo Fan benar-benar menyentuh bola logam panas yang mengeluarkan gelombang panas yang menakutkan saat memakainya. Cici, bola logam mengeluarkan suara gesekan yang kuat saat dipegang di sarung tangan sutra emas. Kolom asap hijau mengepul dari permukaannya. Suhu menakutkan dari bola logam itu sangat jelas. Namun, sarung tangan sutra emas itu tidak meleleh. Mo Fan mengerutkan kening saat dia memegang bola logam. Dia kemudian dengan cepat pergi ke meja logam yang ada di sampingnya dan meletakkan bola logam di atasnya. Bang! Tiba-tiba, sebuah palu emas muncul di tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya, palu emas menghantam bola logam dengan kuat. Penempaan harus dilakukan saat logam masih panas. Ini sangat logis. Mo Fan memegang palu emas dan terus memukul bola logam. Cahaya keemasan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyelimuti palu emas itu. Setiap kali palu itu jatuh, ada kilatan cahaya keemasan yang cemerlang. Cahaya keemasan yang menusuk ini hampir menyebabkan seseorang tidak dapat membuka matanya. Perlahan, seluruh tubuh Mo Fan memiliki lapisan cahaya keemasan yang menyelimuti dirinya. Hammer Sky Hammer, ini benar-benar Clear Sky Hammer. Pada saat ini, tidak ada lagi yang harus dilakukan Xiao Chen. Dia hanya berdiri di dekat dinding, menonton dengan tidak percaya pada palu emas di tangan Mo Fan. Clear Sky Hammer, menurut legenda, ia memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang berkualitas buruk menjadi sesuatu yang mistis. Itu adalah perlengkapan impian bagi semua pemalsu. Sayangnya, itu hanya bisa diperoleh sebagai hasil dari garis keturunan seseorang. Hanya setelah membangkitkan Clear Sky Hammer Martial Spirit, seseorang dapat menggunakannya. Mustahil bagi orang luar untuk mendapatkannya. Ini benar-benar di luar dugaan Xiao Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa keturunan dari Clear Sky Sect masih ada. Tidak heran dia bisa dengan santai mengatakan bahwa dia akan menempa senjata roh peringkat surga. Bagi mereka yang telah membangunkan Clear Sky Hammer, selama mereka memiliki bahan yang diperlukan, itu akan menjadi hal yang mudah untuk menempa senjata roh peringkat surga. Memikirkan hal ini, emosi Xiao Chen melonjak. Setelah berusaha keras, dia akan bisa mendapatkan senjata roh peringkat surga yang otentik. Itu sangat berharga. Karena fakta bahwa Ao Jiao memasukkan Battle Sage Origins ke dalamnya, ketangguhannya jauh lebih baik daripada logam biasa dengan banyak lipatan. Setelah lebih dari beberapa ribu pukulan palu, perlahan mulai berubah bentuknya. Tangan kiri yang mengenakan sarung tangan sutra emas terus-menerus mengubah posisi potongan logam. Tangan kanannya memalu tanpa henti, seperti hujan yang turun dari langit dalam badai. Karena itu, tangan kirinya perlu mengontrol potongan logam dengan sangat akurat dan tepat. Teknik semacam ini yang melibatkan multitasking sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Biasanya, dua orang akan bekerja sama dalam skenario seperti itu. Namun, Mo Fan mampu mencapai ini hanya dengan dirinya sendiri. Ini hanya dapat dikaitkan dengan fakta bahwa pewaris Clear Sky Hammer sangat berbakat, dan bahkan sanjungan dari orang lain tidak dapat mengukur kemampuan mereka yang sebenarnya. Setelah cahaya keemasan menyala beberapa ribu kali, potongan logam yang cemerlang mulai memiliki bentuk pedang yang belum sempurna. Mo Fan menjentikkan jarinya dan menembakkan petir peringkat 6 yang menghubungkan inti iblis ke dalamnya. Bang! Terjadi benturan keras. Clear Sky Hammer dipalu dengan kuat di tempat di mana inti iblis memasuki logam. Cahaya yang sangat cemerlang dilepaskan, seluruh ruang bawah tanah dipenuhi dengan cahaya keemasan. Xiao Chen tidak bisa lagi membuka matanya. Ketika cahaya keemasan menghilang, busur listrik yang berderak melompat-lompat di atas pedang yang belum sempurna. Sungguh petir yang kuat menghubungkan inti iblis, Xiao Chen tercengang di dalam hatinya. Ao Jiao, yang telah menembakkan Battle Sage Origins, sebenarnya mulai berubah menjadi ilusi. Dia tampak sangat lemah saat tatapannya terpaku pada gumpalan logam yang akan diubah menjadi senjata roh peringkat surga. Penglihatannya tampak kabur lagi. Itu adalah hari yang terik di gurun yang sunyi. Ada seorang pria mengenakan pakaian hitam yang penuh dengan bekas luka. Di tangannya ada pedang patah. Saat dia berjalan perlahan di padang pasir, dia meninggalkan banyak jejak kaki yang dalam. Blockhead Master, apakah aku akan segera mati? Tiba-tiba, suara seorang gadis keluar dari pedang yang patah. Tubuh pria itu ditutupi bekas luka pedang yang mengerikan, dan setiap langkah yang dia ambil, darah akan menetes ke pasir kuning. Meskipun suhunya mengerikan, darahnya sebenarnya tidak langsung menguap. Selain jejak kaki yang terus-menerus, ada jejak darah yang tertinggal di gurun tandus ini. Terik matahari yang menggantung tinggi di udara membuatnya tampak sangat menyedihkan. Mendengar suara yang datang dari pedang, dia mengungkapkan ekspresi tekad yang teguh. Ada senyum di wajahnya saat dia berkata, "Kamu tidak akan mati. Ada 3 li lagi sebelum kita tiba di Istana Gairah Phoenix. Tuan istana mereka berutang budi padaku. Aku akan meminjam batu surgawi mereka untuk menyegelmu." Ada suara isak tangis yang tidak jelas yang datang dari pedang, seolah-olah gadis di dalamnya sedang menangis.
Suara itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Pria itu tiba-tiba berhenti berjalan, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih sebelum dia perlahan berkata, apakah kamu menangis? Setelah membuatmu menangis, aku terlalu tidak berguna. Di atas langit ke-9, di dalam istana Gairah Phoenix. Sangmu, ayahku sedang berlatih di tempat terpencil. Tidak nyaman baginya untuk melihat Anda. Silakan pergi. Apakah dia tidak ingin melihatku, atau dia tidak berani melihatku? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan acuh tak acuh. Aku memberimu wajah, namun kamu menolaknya. Anda adalah orang yang sekarat, untuk berpikir Anda benar-benar menginginkan batu surgawi kami. Apa lelucon? Cepat-cepat. Jika Anda masih tidak pergi, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Memikirkan bahwa istana Gairah Phoenix, yang diturunkan selama puluhan ribu tahun, bahkan tidak dapat melakukan sesuatu yang sederhana seperti menepati janji. Betapa tak terduga. Namun, saya pasti mendapatkan batu surgawi itu. Petik 2. Kamu mencari kematian, untuk berpikir bahwa kamu berani membunuhku. Sebelum Tuan Muda Istana Gairah Phoenix menyelesaikan kata-katanya, sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Dia meninggal dengan keluhan yang tersisa, menatap Sangmu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang sekarat akan benar-benar mengambil tindakan seperti itu terhadapnya. Sangmu memandang dengan acuh tak acuh pada Tuan Istana Muda Istana Gairah Phoenix yang runtuh. Di dalam Gunung Tujuh Tanduk, Sangmu, yang telah merebut batu surgawi, hanya memiliki satu nafas tersisa saat dia kembali ke guanya. Dia memiliki ekspresi putus asa saat dia melihat pedang patah di tangannya. Cahaya terang memancar darinya, dan saat dia memasukkan pedang ke dalam batu surgawi, dia berkata, saya harap Anda akan menemukan seorang master yang tidak akan membuat Anda menangis 1000 tahun kemudian. Petik 2. Tepat saat dia selesai mengatakan itu, jejak suci burung vermilion yang ditanamkan Istana Gairah Master Istana Phoenix di dalam dirinya meledak. Setelah ledakan hebat, burung vermilion merah menyala terbang keluar dari tubuhnya. Kaisar Guntur Sangmu berubah menjadi debu seperti ini. Uci. Tangan Movan telah menamparkan tong besar, air mata air kuning dunia bawah menyembur ke atas dan mendarat di senjata roh. Setelah logam panas dipadamkan, langkah terakhir untuk membuat senjata roh peringkat surga ini selesai. Setelah air mata air kuning dunia bawah menguap dan menyebar, pedang hitam pekat muncul di atas meja. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh pedang. Semua orang di ruang bawah tanah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam busur listrik. Tubuh Xiao Chen bahkan gemetar saat merasakannya. Pada saat yang sama, di langit di atas bengkel, langit penuh dengan awan gelap, dan guntur terus berderak. Merasakan perubahan aneh yang terjadi, Movan dengan cepat berkata, Tuan Muda Xiao, cepat datang dan ambil senjatanya. Atau senjata roh ini akan berakhir menjadi senjata tanpa pemilik. Petik 2. Xiao Chen memulihkan akalnya dan bergegas. Dia mengambil beberapa langkah ke arah senjata roh di meja logam. Penampilannya benar-benar memenuhi semua harapan Xiao Chen. Tubuh pedang yang ramping sebanding dengan bilah sabit dari Grim Reaper mistis. Melihat senjata roh peringkat surga yang baru lahir ini, Xiao Chen menekan kegembiraannya saat dia memegangnya di tangannya. Seketika, busur listrik menghilang. Hanya ada cahaya yang dicadangkan di tubuh pedang hitam. Dalam sekejap Xiao Chen menggenggam pedang, fenomena aneh di luar menghilang. Awan gelap tersebar dan sinar matahari menyinari bumi lagi. Pedang yang bagus. Aku akan tetap memanggilmu Lunar Shadow. Mulai sekarang, kamu adalah Lunar Shadow saberku. Aku tidak akan membiarkanmu dihancurkan lagi, Xiao Chen menghela nafas memuji. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi. Setelah 15 menit, dia mendapati dirinya berada di sebuah peron di atas puncak gunung yang terisolasi. Dia merasakan sepasang mata menatapnya dari belakang. Xiao Chen dengan cepat menoleh, dan dia melihat seorang pria pucat dengan pakaian hitam menatapnya. Xiao Chen terkejut. Dia tidak bisa merasakan pria ini muncul di belakangnya. Selanjutnya, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menyebabkan Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dia dengan cepat mencoba mengirimkan sense spiritualnya. Namun, dia heran menemukan bahwa dia tidak dapat mengirimkan sense spiritualnya di tempat ini. Meski begitu, dia tetap tenang. Ini karena dia tidak merasakan niat membunuh yang datang dari pria di depannya. Siapa kamu? Di mana kita? Xiao Chen berkata kepada pria itu, merasa curiga. Pria itu melihat Lunar Shadow Saber di tangan Xiao Chen dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, Lunar Shadow, nama yang bagus. Petik 2. Saat berikutnya, pedang di tangan Xiao Chen tiba-tiba muncul di tangan pria itu. Xiao Chen terkejut. Dia hendak bergerak tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sepertinya dibelenggu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya sedikitpun. Orang itu memegang Lunar Shadow Saber dan mengambil sikap yang aneh, saat itu dia hanya berdiri diam tanpa melakukan gerakan apapun. Berdiri di puncak gunung, angin dingin terus-menerus meniup rambutnya dan menyebabkan wajahnya yang pucat terungkap. Meskipun Xiao Chen adalah seorang pria,
dia tidak bisa menahan perasaan dalam hatinya bahwa pria ini memiliki penampilan yang tiada taranya. Jika dia ada di bumi, dia pasti bisa mempermalukan para idola pria itu. Perlahan, Xiao Chen mengerti arti dari sikap yang diambil pria di depannya. Ini adalah salah satu sikap dari Battle Sage Origins. Itu adalah teknik menyerang yang selalu berubah. Pria ini sepertinya ingin mewariskan pemahamannya tentang Battle Sage Origins ini agar Xiao Chen bisa sedikit tercerahkan. Kekuatan pria di depannya jelas tidak biasa. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Xiao Chen dengan cepat menenangkan dirinya dan mengamati dengan cermat. Ketika dia benar-benar fokus, Xiao Chen anehnya menemukan bahwa pria itu tampak seperti sedang bergerak. Namun, dia jelas hanya berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak. Teknik pedang yang sangat mendalam muncul di benaknya, namun, pada saat berikutnya teknik pedang yang sangat kuat itu benar-benar berubah menjadi teknik pedang yang membelah surga dan menghancurkan bumi. Kemudian, di saat berikutnya, itu berubah menjadi teknik tombak yang mengguncang dunia yang seperti badai dahsyat. Ketika keadaan pikirannya menjadi jernih, bayangan yang dilihatnya kembali ke pria yang memegang pedang dan berdiri diam tanpa bergerak. Xiao Chen mencoba meniru gerakan membunuh yang dia lihat di benaknya untuk menyerang pria di depannya. Namun, setiap kali dia mendekat, gerakannya akan dikalahkan dengan satu gerakan. Terlepas dari metode yang dia gunakan, atau tekniknya, itu akan rusak. Serangan pria itu ribuan kali lebih ganas. Dia mengalahkan setiap gerakan dengan satu serangan, dan dengan setiap serangan, langit berguncang. Xiao Chen menggerakkan jarinya, sebelum tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa bergerak. Lunar Shadow Saber juga telah kembali ke tangannya. Xiao Chen buru-buru berkata, terima kasih banyak kepada senior untuk pelajarannya. Bolehkah saya bertanya siapa nama besar Anda? Petik 2. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen dan hanya mengatakan apa yang dia inginkan, Battle Sage Origins, ki serangan, mereka tidak perlu dibatasi pada jenis senjata, atau terbatas pada jumlah serangan. Satu gerakan menghancurkan puluhan ribu teknik. Satu ki mengguncang surga. Petik 2. Ingatlah untuk tidak membiarkannya menangis. Ketika dia selesai, Thunder Rock besar terbang dari bawah gunung. Pria itu melompat ke Thunder Rock dan terbang menjauh. Ruang aneh itu kemudian menghilang. Adegan di dalam ruang bawah tanah kembali ke pemandangan biasa Xiao Chen.